Pemirsa, yang menarik adalah kita mengalami dalam 1 tahun terakhir ini ada kenaikan suku bunga yang signifikan yang dimulai oleh kenaikan Fed Fund Rate di Amerika, suku bunga acuan Amerika. Sekarang ini Fed Fund Rate sudah mencapai level 4,25 ya, 4,25 sampai 4,50. Nah, barangkali bisa sampai 5% orang duga. Nah, kita punya BI rate di Indonesia, nama resminya BI 70 Reverse Repo Rate, sudah mencapai 5%. Nah, bagaimana tahun depan? Tahun depan itu berbagai pandangan itu menyatakan bahwa kontraksi moneter udah berkurang, udah masuk ekspansi. Dan itu dimulai oleh Amerika juga. Karena inflasi terkendali katanya sudah menuju 2%. Dan tahun depan paling tidak pada Q3. Bahkan kalau bisa Q2. Bisa bulan April itu Fed Fund Rate sudah mulai diturunkan perlahan-lahan. Dan biasanya kalau Federal Reserve menurunkan suku bunga itu agresif. Itu akan mencapai sampai ke 0,25%. Nah, itu sampai 2025. Dan itu di Indonesia juga akan mengikuti. Nah, ini tentu berdampak terhadap industri asuransi. Apalagi pergeseran dari asuransi yang jiwa ya, yang dominannya PD atau unit link ke tradisional. Karena masuk pada bunga tinggi, besok bunga mulai menurun. Nah, itu barangkali masalah dengan pendapatan. Tapi untuk jelas ini kita tanya ahli. Pertama kita beri kesempatan kepada Pak Budi Tampu Bolon. Siapa? Langsung. Tanya ngoceh saya kepanjangan tadi, Pak. Baik, yang pertama-tama tentunya kepada Pak Primus dan rekan-rekan dari Investor Trust, mewakili industri asuransi jiwa, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan ini. Ya, Pak Primus dan rekan-rekan Investor Trust ini rasanya sudah banyak memberikan kesempatan kepada industri asuransi termasuk jiwa untuk boleh mendapatkan coverage pada proporsi yang cukup gitu ya. Jadi terima kasih banyak, Pak. Pertanyaan Bapak singkat, susah menjawabnya gitu ya. Jadi yang bisa saya sampaikan kepada Pak Primus, apalagi nanti di sini juga ada Pak Budi Herawan maupun Pak Kapler gitu ya, yang amat sangat ahli dan piawai tentang perasuransian, bahwa industri asuransi kita, khususnya jiwa gitu ya Pak ya, sedang dalam tahapan yang penuh tantangan. Ya. COVID mungkin baru saja berlalu, meskipun sekarang mulai ada suara meningkat lagi begitu ya. Sekian waktu terakhir, klaim asuransi jiwa khususnya dari manfaat meninggal dunia naik luar biasa pesatnya. Sekarang turun, ya, melandai, tetapi klaim kesehatan yang sempat agak turun, sekarang naik tinggi sekali. Klaim kesehatan, ya, pertanggungan kesehatan. Jadi itu dari sisi klaim, dan kenaikannya amat sangat signifikan secara industri asuransi jiwa. Mungkin nanti Pak Budi Herawan dari Asosiasi Asuransi Umumnya bisa menambahkan bagaimana fenomena tersebut dialami oleh rekan-rekan asuransi umum. Nah, dari sisi pendapatan premi, Bapak, terjadi on one hand kasat mata penurunan, ya, penurunan pendapatan premi asuransi jiwa cukup dalam, Pak, ya. Kalau saya coba lihat gitu ya, sepanjang tiga kuartal tahun 2021 di tengah-tengah COVID itu, Pak, pendapatan premi itu sedikit di bawah 150 T dalam 9 bulan. Itu di tengah-tengah COVID yang proses berjualannya juga tidak mudah begitu ya Pak ya. Tetapi kalau saya lihat angka 2023 selang 2 tahun kemudian dalam posisi COVID sudah melandai ya, bertemu orang lebih mudah, itu pendapatan premi asuransi jiwa ada di 132 T. Terjadi penurunan 17 sampai 18 T dalam 2 tahun. Ya. Hal ini
Tentu penyebabnya ada beberapa, Pak Primus, Bapak Ibu semuanya. Tetapi salah satu penyebab utama penurunan ini pastinya adalah bahwa ada keluar ketentuan baru mengenai pemasaran produk unit link atau yang sering disebut sebagai PAID, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, ya. Di mana proses memasarkan ini menjadi sedikit lebih panjang, sedikit lebih memakan waktu, dan perlu disiapkan sungguh-sungguh oleh perusahaan asuransi jiwa, termasuk dari produknya direvisi, ketentuan polis direvisi, aturan main direvisi, kemudian cara berjualan direkam, dan lain sebagainya. Ya. Jadi memang penurunan yang paling dalamnya datang dari produk unit link atau PAID. Ya. Meskipun kita bisa lihat juga sebagai jawaban dari perusahaan-perusahaan asuransi jiwa kepada kebutuhan masyarakat untuk berasuransi, untuk berproteksi, untuk perencanaan keuangan masa depan, semakin banyak perusahaan asuransi jiwa yang mencoba memasarkan lebih banyak produk tradisionalnya, produk pendidikannya, endowmentnya, duit gunanya, dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga untuk pertama kalinya Bapak, mungkin dalam 10-15 tahun terakhir Pak Primus, pendapatan premi dari produk tradisional melampaui, meskipun sedikit ya, melampaui produk PAID. Sudah melampaui Pak. Ya. Padahal mungkin 10 tahun terakhir ini Bapak, rekan-rekan media yang memantau gitu ya perkembangan industri asuransi jiwa, unit link itu selalu mendominasi. Bahkan mungkin sampai dengan 4-5 tahun yang lalu, proporsi pendapatan premi unit link itu ada di sekitar 70-75%. Sekarang sudah di bawah 50%. Demikian yang dapat kami sampaikan di saat awal ini, Pak. Sebelum saya ke narasumber yang lain, saya meng-underline lagi supaya lebih fokus ya. Pemirsa, kalau disebut PAID, itu nggak ada hubungan dengan padi beras itu ya. PAID itu adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi. Betul, Pak. Jadi dalam PAID itu ada proteksi, manfaat. Ya. Proteksi biasa lebih manfaat kan, manfaat asuransi, karena itu yang utama ya. Betul. Yang kedua adalah investasi. Nah, investasi ini yang memang di dalam PAID atau unit link ini menjadi tanggung jawab dari si pemegang polis sendiri. Karena dia memilih kan gitu. Walaupun pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan asuransi kan. Dan banyak si nasabah tidak tahu dia naruh kemana duitnya itu kan. Nah di situ nanti kita diskusi yang lain. Tapi dengan lahirnya ini perubahan ini besar itu merespons keluhan masyarakat, otoritas jasa keuangan meresponsnya dengan menerbitkan surat edaran ya OJK nomor 5 tahun 2022 ya tentang produk PAID itu. Nah, dan ini dampaknya signifikan. Tapi bisa jelaskan dulu, Pak Budi, tentang regulasi ini. Nah. Jadi kalau kita coba lihat lebih dalam, Pak Primus, mengenai SE OJK PAID tahun 2022 tersebut, bulan Maret kalau nggak salah, ada beberapa hal yang sebetulnya dalam ketentuan sebelumnya sudah diatur, tetapi menjadi lebih diperketat. Betul ya Pak ya? Contoh, bahwa kalau sebelumnya perusahaan asuransi memasarkan produk PAID, produk unit link, itu harus ada financial need analysis. Ya, kita harus mengakses kebutuhan berasuransinya nasabah. Ya. Itu sebelumnya sudah diatur Pak, dan sudah dilaksanakan. Tapi sekarang diminta lebih dalam lagi Pak. Ya. Jadi bukan cuman apakah orangnya bisa berasuransi atau tidak gitu ya, apakah ada kemampuan keuangan untuk membutuhkan uang pertanggungan tertentu dan membayar preminya, tapi juga sampai kepada misalnya apakah sanggup membayar premi tersebut. Itu diatur Pak. Ya. Kemudian diatur lagi misalnya Pak bahwa sebelumnya
eh, produk asuransi PAIDI unit link ini bisa ditambahkan dengan beberapa rider, ya, beberapa pertanggungan tambahan untuk melengkapi proteksi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tetapi sekarang spiritnya adalah berapa banyak rider yang mau ditambahkan, itu harus sungguh-sungguh disimulasikan sedemikian rupa supaya dana investasi yang ada di dalam polis unit link PAIDI ini itu cukuplah buat sampai sekian tahun ke depan, gitu ya Pak ya. Kemudian cara berinvestasinya Pak, itu diatur lagi, gitu ya Pak ya. Kalau reksadana, sebelumnya ada beberapa pilihan reksadana. Sekarang kalau reksadananya pilihannya yang diatur di dalam SEOJK PAIDI ini, itu adalah obligasi pemerintah atau surat utang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada lagi aturan mengenai seberapa banyak dari apa yang dibayarkan oleh nasabah ini, gitu ya, yang harus masuk ke investasinya. Ya, dengan kata lain sebetulnya mengatur Pak biaya akuisisi. Ya, jadi ini semua diatur Pak. Ya, tetapi yang itu sih sebetulnya sudah berjalan Pak. Sebelumnya hanya sekarang lebih tegas, gitu ya. Tapi yang betul-betul sekarang agak berubah adalah bahwa proses pemasaran itu, terutama saat closingnya, gitu ya, itu sungguh-sungguh harus direkam. Dan rekamannya disimpan, gitu ya. Dan atas beberapa aspek itu nasabah sungguh-sungguh harus menyatakan ya saya setuju, ya, dan harus paraf atau tanda tangan, gitu ya Pak ya. Dan jika ada yang luput atau menjawab tidak, maka itu harus diprospek ulang. Ya, jadi ini yang menunjukkan jadi makan waktu lebih lama Pak. Kira-kira itu Pak. Saya masih lanjut. Pak Budi ya. Siapa? Tahan dulu Pak. Umum belakangan dulu. Karena umum relatif tidak ada masalah. Ini Pak Budi. Seingat saya, respons dari OJK dengan penerbitan SE ini melihat bagaimana nasabah dan pihak perusahaan yang menggunakan agen. Pertama dari sisi penjual dulu. Ya. Nah, agen-agen itu umumnya over promise. Sehingga mereka lebih banyak menjelaskan, menjual janji-janji, menjelaskan itu yang membius pemegang polis. Wah, ini hebat, ini akan untung atau untung. Memang ketika pasar modal kita trennya bagus, ya, harga sahamnya bertumbuh bagus, kan banyak mereka taruh di saham. Kalau di reksadana pun reksadana yang muatan saham lebih banyak toh. Nah, kalau taruh cebur semua di SBN, ya aman SBN ke sana. Kita tahu bahwa dalam 8 tahun, hitungan kami, hitungan investor trust ya, sekitar 8 tahun terakhir ini, indeks harga saham gabungan relatifnya tidak bertumbuh. Sehingga orang yang memang mengandalkan investasi di saham, dia tidak mendapat untung. Hanya beberapa jenis saham yang untung, itu pun karena free float-nya, saham yang milik publiknya sedikit sekali. Tapi umumnya enggak. Nah, itu sebabnya terjadi penurunan serius nilai investasi asuransi jiwa yang diinvestasikan di pasar modal, di saham ya. Nah itu, kemudian dari sisi pemegang polis, mereka itu kurang terliterasi, mereka kurang memahami, sehingga mereka cepat terpukau oleh janji-janji tanpa mengecek lebih dulu. Siapa sih yang gak percaya kalau namanya yang datang agen asuransi, sebut nama perusahaan besar ya, agennya cantik-cantik juga bicara, tapi si agen ini knowledge-nya kurang juga, seperti dijelaskan tadi. Nah, pemegang polis juga kurang. Nah, itu terkonfirmasi oleh data OJK bekerja sama dengan UI tidak salah membuat survei tahun 2022 itu dari sisi literasi finansial secara keseluruhan itu 40%. Asuransi jauh di bawah. Pasar modal juga di bawah. Bank yang terbaik. Nah, ada gap sekitar 40% dengan inklusi. Apa itu inklusi? Inklusi adalah bagaimana masyarakat itu bisa berakses untuk dia beli saham, beli polis, naruh uang, ya, termasuk fintech yang sekarang yang ilegal, pinjol itu. Nah, itu merespons itu sehingga kalau tidak salah itu POJK ini
SE OJK ini mengatur tentang agen juga ya, bahwa mereka itu harus memiliki sertifikat atau memiliki kompetensi tertentu, dan kemudian nasabah juga jangan sampai asuransi dengan agennya membidik semua nasabah, harus nasabah yang memang educated ya, karena ini produk paydi ini adalah produk yang dinilai sophisticated, kan begitu? Gimana Pak Budi? Ya, jadi ada beberapa hal yang Bapak tanyakan gitu ya. Saya coba jawab ya, Pak. Yang pertama, sebetulnya Pak Primus, Bapak pasti ketahui dengan baik bahwa setiap tenaga pemasar asuransi ini satu terdaftar, yang kedua harus melalui atau harus memiliki sertifikasi, ya. Jadi mereka memiliki pemahaman minimum yang sama. Yang mensertifikasi asosiasi selalu, Asosiasi Pak. ya? Kalau jiwa-jiwa ya? Ya betul Pak. Ya meskipun sekarang menjadi LSP ya Pak ya. LSP. Lembaga sertifikasi profesi. Jadi dengan kata lain yang pertama ingin saya sampaikan bahwa seluruh tenaga pemasar asuransi, saya percaya di umum juga sama, ini harus terdaftar khusus jiwa hanya di satu perusahaan asuransi gitu ya. Jadi bagaimanapun ini sudah mitigasi gitu ya Pak ya. Kemudian harus bersertifikasi. Sertifikasinya pun ada dua Pak. Ada sertifikasi yang untuk menjual produk-produk tradisional dan ada sertifikasi yang diujikannya sedikit lebih canggih, lebih dalam karena diminta pemahaman asuransi yang lebih baik untuk mereka yang akan memasarkan produk unit link atau paydi. Itu Pak yang pertama. Kemudian yang kedua, memang produk paydi ini Pak ada kata yang dikaitkan dengan investasi. Tapi bagian depannya adalah tetap produk asuransi. Dengan kata lain seharusnya ini adalah proteksi. Utamanya adalah proteksi dan tadi Pak Primus sudah sampaikan gitu ya. Dan Bapak langsung kaitkan juga dengan kondisi market kita. Ketika market kita sedang bagus Pak, no problem, nggak ada masalah Pak. Jualannya oke. Yang surrender sedikit, ya, yang partial withdrawal pun sedikit, komplainnya pun sedikit, Pak. Ya, tapi Bapak sudah langsung highlight tadi, memang komplain akan cenderung naik ketika market sedang tidak bagus. Ya, seumpamanya pada waktu nasabah membeli niatnya dan diterangkannya oleh tenaga pemasar dan terus diingatkan oleh petugas-petugas asuransi bahwa ini adalah proteksi dan proteksi asuransi jiwa jangka panjang, harusnya oke, Pak. Gitu ya, tapi dalam kenyataannya kami tidak menutup mata, Pak. Mungkin di lapangan kadang terjadi kok yang diterangkan bukan proteksinya terlebih dahulu, investasinya. Jadi kami rasanya terus berbenah di area ini gitu ya, Pak Primus, terus berbenah gitu ya. Kemudian Bapak tadi ada kaitkan dengan pasar modal gitu ya. Kami izin juga untuk mengingatkan Pak Primus bahwa salah satu karakteristik asuransi jiwa ini adalah kami kontrak-kontrak jangka panjang. Termasuk ketika kami masuk ke pasar modal, Pak, ini jangka panjang, Pak. Umumnya perusahaan asuransi jiwa ini tidak actively trading, Pak. Jadi ketika market sedang turun pun, Pak, kami tidak pull out. Kalau kami pull out, Pak, semakin turun itu, Pak. Semakin turun itu, Pak. Ya, penempatan saham kami dan reksadana kami sebelum ada OJK Paydi ini, Pak, mungkin hampir 300 T, Pak. 300 T ya? Hampir 300 T, Pak. Penempatan dana di pasar modal ya, Pak ya. Itu jiwa aja ya? Jiwa saja. Ya. Jadi kalau kami mungkin sampai tahun 2022, Pak. 2022. Ya. Jadi kalau kami ikut panik dan pull out, Pak, makin turunlah indeks kita, Pak. Ya. Betul, Pak. Jadi rasanya masyarakat maupun para pemerhati asuransi jiwa bisa melihat ketika market turun sekian persen, total investasi kami pun turun segitu persen, Pak. Jadi kami tidak pull out, tapi kenapa investasi kami di pasar modal turun? Murni karena marketnya turun, Pak. Ya, dan bahkan dari premi-premi barunya, premi-premi lanjutannya gitu ya, Pak ya. Kami tetap berinvestasi di pasar modal, tetap berinvestasi pada obligasi juga, Pak. Ya, jadi semoga ini juga memberikan kontribusi dari industri asuransi jiwa kepada ekonomi nasional, Pak, terutama pembangunan jangka panjang, Pak. Nah,
pada masa jayanya itu kontribusi dari unit link itu sampai berapa persen ya? Catatan saya baru sampai 2021. Saya izin Pak, Ya. Ini ada pendapatan premi nih Pak. Ya. Premi. Jadi pendapatan premi kami 3 kuartal tahun 2021 Pak, unit link itu sedikit lebih dari 93 triliun Pak. Itu berapa persen dari? Sementara tradisionalnya 56 triliun Pak. Jadi dengan kata lain 93 dari hampir 140 Pak. Lebih dari 60% Lebih ya, Pak. dari total. 2/3 lah hitung 2/3 cepatnya. Betul ya Pak ya? unit link, ya. Ya, itu 2021. 2022 mulai turun Pak. 82,91 triliun dari unit link, 60 triliun dari tradisional. Tradisionalnya mulai naik. Mulai naik, turun. Tapi unit linknya tetap 82 Pak. 82 berbanding 60. Masih Turun tetap di bawah dominan. 60% ya. Masih tetap dominan. Iya. Ya Pak. Tapi kalau kita lihat 9 bulan pertama tahun 2023, unit linknya 64 triliun, tradisionalnya 67 triliun. So this is the first time ever Pak. Iya, jadi kontribusi 2023 unit link itu tinggal berapa persen tuh Pak ya? Jadi kira-kira ya kontribusinya tradisionalnya itu 51% Pak, unit linknya itu 49. Masih di atas 50%. Masih tipis, tapi artinya inilah untuk pertama kali dalam sekian Tapi tahun depan Pak. akan lebih di bawah 50 kali ya? Atau enggak ya? Ada 2 Pak. Siapa tahu kalau booming pasar modal orang beli lagi. Karena yang kalau sophisticated itu mereka percaya pasar modal kan? Ya, jadi ada 2 Pak. Investasi Ada kan? 2 Pak. Yang pertama, bagaimanapun karena judulnya saja PAIDI yang dikaitkan dengan investasi, tentu apa yang terjadi di pasar modal sedikit banyaknya berpengaruh Pak ya. Jadi Bapak tadi sudah cerita bagaimana the Fed mungkin arah ke depannya adalah turun itu tingkat bunga, dan kalau tingkat bunga di Amerika turun pastinya ekonomi di negara lain akan lebih bergairah gitu ya Pak ya. Hopefully pasar modal kita juga, sehingga mungkin itu faktor pertama unit link bisa naik lagi. Tapi yang kedua juga Pak adalah bahwa kenapa sekarang agak turun, karena memang butuh waktu bagi sebagian anggota Asosiasi Asuransi Jiwa ini Pak untuk sepenuhnya comply Pak, baik secara produk, baik secara operations maupun pendukung-pendukungnya dengan ketentuan pemasaran unit link yang baru ini Pak. Tapi rasanya kalau di sekarang ini sebagian sudah comply, sebagian masih butuh waktu dan oleh karenanya meredam pemasaran unit link. Pastinya di tahun depan Pak dengan bertambahnya waktu gitu ya Pak ya, waktu persiapan dan sebagainya, akan semakin banyak perusahaan asuransi jiwa yang sudah mampu comply dengan ketentuan baru OJK itu Pak. Nah, sampai hari ini meredah ya, tidak lagi yang redeem dari asuransi. Angka berkurang. surrender dan partial withdrawal-nya turun Pak. Ya, sebentar kalau saya bisa temukan datanya Pak. Ya, mestinya ada sebentar ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat, ini dia Pak ya. Kalau kita lihat nilai surrender ya Pak ya, nilai surrender asuransi jiwa, tapi esensinya kebanyakan adalah unit link Pak, itu turun dari tahun lalu 73 triliun menjadi 68 triliun tahun ini Pak. Betul ya Pak ya. Kemudian yang kedua, partial withdrawal, kalau ini pasti fiturnya unit link only gitu ya Pak ya, itu juga turun Pak, dari 13 triliun tahun lalu menjadi 12 triliun tahun ini Pak. Ya, jadi menjawab pertanyaan Bapak, ya turun Pak. Ya. Ya. Sekarang asuransi umum, Pak Budi. Ini kalau tadi kita lihat, wah ini dinamikanya hebat di jiwa ya. Gimana umum? Umum ketenang-tenang aja gimana? Karena kalau saya beli mobil sudah ada asuransi nempel, nggak perlu saya ubah-ubah asuransi kan. Sepeda motor pun sama. Baik Pak Primus, terima kasih atas waktunya dan teman-teman dari Investor Trust juga atas waktunya. Saya coba sedikit memaparkan Pak, agak sedikit berbeda dengan teman-teman di asuransi jiwa kali ya, mungkin ya di asuransi umum ini memang persoalan-persoalan bukan tidak ada, tapi mungkin kalau dibilang berat, lebih berat kami juga Pak, karena menjadi satu ekosistem di kami itu ada yang sedang kurang baik, yaitu reasuransi Pak. Reasuransi ya, bahwa pasar reasuransi ini benar-benar lagi hardening ya, baik di dalam negeri maupun di overseas. Ini terrefleksi bahwa pertumbuhan premi kami di kuartal 3 ini agak sedikit melambat dibanding tahun lalu, year to date-nya hanya tumbuh kurang lebih 12% Pak. Dan tidak dipungkiri bahwa asuransi umum ini memang
tiga line of business ini yang memberikan kontribusi terbesar di dalam pendapatan premi brutonya, yaitu asuransi harta benda, kedua asuransi kendaraan bermotor, yang ketiga ya tentunya dari kita mengetahui dari asuransi kredit Pak. Yang lainnya overall mungkin hampir sama Pak. Nah disinilah persoalan-persoalan yang muncul yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama kita memang kesulitan mendapatkan kapasitas reasuransi Pak. Ini memang menjadi momok bagi kita. Lebih mungkin juga disebabkan hal-hal yang tanda kutip juga ya di industri kami ini, di asuransi umum, yang notabene-nya biaya akuisisi kami itu terlalu besar Pak. Terlalu besar Pak. Sehingga secara overall kalau kita lihat memang laba yang dihasilkan oleh teman-teman asuransi umum ini masih di-generate dari hasil investasi Pak. Sehingga kalau kita lihat hasil underwriting bersih pun belum bisa menutup OPEX. Belum lagi kalau kita lihat operating expense kita memang cukup tinggi Pak. Itu Pak. Jadi saya pikir kami sih melihat tutup buku untuk tahun 2023 agak juga berat Pak. Berat dalam arti karena kita dihadapkan juga persoalan-persoalan menghadapi implementasi IFRS 17 Pak, yang sebentar lagi kita harus paralel. Ini juga persoalan yang tidak sederhana karena kami juga sudah melakukan tes stress dari beberapa sampling perusahaan asuransi umum ini, ternyata ekuitasnya drop cukup signifikan. Belum lagi memang wacana dari regulator ini untuk peningkatan modal Pak. Jadi kita ini dihadapkan dua persoalan reasuransi dan juga persoalan internal yang harus kita hadapi Pak. Kalau kuenya saya cukup optimis ya. Kalau kita lihat dari statistik kami memang yang small medium enterprise itu tumbuh kurang lebih 15-20% Pak. Tapi kalau yang tadi saya sampaikan di tingkat korporasi, ini kebanyakan akhirnya mereka itu melakukan self-insured Pak. Karena asuransi umum ini tidak bisa mendapatkan kapasitas reasuransi. Self-insure itu gimana pengertiannya? Jadi ada penutupan let's say 100 juta rupiah Pak. Harusnya asuransi bisa telan semua dengan ada tambahan backup fakultatif dari perusahaan reasuransi dalam negeri maupun luar negeri. Tapi ternyata kita hanya bisa absorb 50 Pak. 50 adalah dari perusahaan asuransi dan tambahan dari perusahaan reasuransi lokal maupun luar negeri. Sehingga si tertanggung harus melakukan self-insured 50 jutanya Pak. Ironis ini Pak. Jadi ini juga PR bagi kami, dalam arti PR bukan pemain menengah ke bawah, tapi big player juga sama ternyata Pak. Ya, Pak Budi, kalau bicara tentang asuransi umum dan RE tadi, itu ketika saya masih reporter tahun 88-89 isu itu sudah menonjol. Sampai hari ini juga nggak berubah-berubah isu itu. Betul, karena RE kita sangat tergantung pada luar negeri. Betul Pak, capital flight-nya masih terjadi. Walaupun kita ada beberapa RE ya, itu sebetulnya berapa sih setiap tahun ketika kita ekonomi booming yang dana keluar itu? Dari keluar. Mostly dari catatan kami itu 40% keluar Pak. Keluar. Capital flight-nya 40% keluar Pak. Jadi ini yang menjadi PR kita. Memang kami sih mendukung sepenuhnya ya bahwa wacana untuk peningkatan modal di dalam industri asuransian, khususnya asuransi umum maupun reasuransi. Tapi saya sampaikan juga bahwa asuransi tidak stand alone Pak. Kita net stand alone. Kita menjadi satu ekosistem. Di depan ada broker direct pialang asuransi, ada broker reasuransi. Di belakangnya ada reasuransi. Reasuransinya juga ada retro gitu. Jadi berbalik lurus dengan teman-teman di asuransi jiwa Pak. Setiap kali yang RE itu ada masalah, klaim tidak ada masalah, selalu ada penutupan yang baik. Persoalannya kalau ada klaim di mana perusahaan asuransi tidak bisa membayar tepat waktu Pak. Karena proses recovery dari reasuransinya ini yang tadi saya sampaikan. Kita punya 7 reasuransi di dalam negeri, notabene-nya ada yang masih kurang sehat ya saya katakan. Tapi ini lagi proses penyehatan. Ya semoga ini bisa sehat. Nah, tidak sehatnya perusahaan reasuransi ini juga disebabkan ada beberapa line of business yang mereka suffer Pak.
Tadi Pak Budi sampaikan, ya kita terbuka aja salah satunya dari asuransi kredit Pak, gitu. Nah ini kami juga bekerja sama dengan OJK, tentunya RPOJK-nya semoga di akhir Desember ini bisa keluar. Tentunya asuransi kredit ini bisa kembali masuk menjadi idola dengan beberapa perubahan terms and condition Pak. Ini juga menjadi PR kami juga Pak, karena di situ nanti adanya resharing dengan perbankan, belum juga ada jangka waktu yang limited Pak. Kemarin itu bebas dalam arti 10 sampai 15 tahun kita bisa cover Pak, tenor kredit. Tapi sekarang di RPOJK ini kita dibatasi 5 tahun. So what next for the next 5 years? Apakah ini harus kita proses renew lagi dengan proses baru? Nah ini kan persoalan lagi Pak gitu. Oke, kalau kita lihat asuransi umum ini kan masih lebih banyak terkonsentrasi di kendaraan ya. Tadi saya sampaikan Pak bahwa 2 tahun terakhir karena kendaraan ini juga suplainya terbatas Pak, jadi bukan primadona lagi Pak. Jadi nomor 1 itu di harta benda Pak. Jadi Artinya properti. ya properti, iya betul Pak. Betul. Penduduk masih sedikit kan? Masih sedikit sekali Pak. Ini juga terlihat dari program literasi dan inklusi Tapi kita saya masih lihat di bawah. kurang agresif ya, tidak ada agen yang jual. Misalnya Betul, rumah Pak. saya kan belum ada asuransi Pak Budi. Ya inilah. Saya kepingin ada agen datang, rumah Anda bisa nggak ada asuransi? Iya Pak, ini Jiwa saya. tantangan buat kita nih Pak. Saya jujur Pak, tantangan ya kami coba tahun depan mau bekerja sama dengan beberapa Pemda Pak. Ya coba kita mau elaborate nanti bagaimana kita masuk sebagai asuransi mikro, ya nanti pembayarannya mungkin akan didedak dari pembayaran PBB mereka, tapi ini tentunya perlu dukungan yang konkret dari regulator juga Pak. Gitu. Tapi jangan-jangan asuransi itu menghindar ke rumah-rumah juga asuransi kan? Ya karena benar Khawatir Pak, kan? kadang-kadang kita ini yang kecil Rumah-rumah kadang nggak dimainkan dilihat, aja di mana. iya. Yang kecil kadang-kadang nggak dilihat, tapi yang kecil itu justru menjadi apa namanya manis Pak. Ya. Dan kemudian isu yang dari zaman dulu perang tarif itu masih berlaku nggak? Itu kan mematikan. Saya pikir Ada batas tertentu saya, yang kalau umpama masih di situ juga ya mati semua. ya betul Pak. Jadi memang benar kita ini ada yang namanya tarif compulsory Pak, yaitu harta benda dan kendaraan bermotor. Memang tarif ini sendiri sudah 7 tahun belum direview, tapi sekarang lagi proses review. Bagi kami, saya melihatnya tidak di tarifnya itu sendiri Pak, tapi berapa besar biaya akuisisi yang dikeluarkan Pak. Karena ini yang akan menjadi margin bagi kita. Gitu. Pengertian biaya akuisisi di jiwa dan umum sama tuh bedanya? Apa di biaya akuisisi kalau di umum? Di umum ya jelas komisi Pak. Tapi komisi kan Sama sudah dong, ada ketentuan ya Pak. komisi. Betul. Mana lebih gede, komisi yang di umum atau di jiwa? Saya umum kalau kendaraan mungkin bisa plusnya saat ini ya, mungkin bisa 55% Pak. Bapak bayangkan, 55%, tersisa 45%. Saya beli mobil ya, itu sudah, saya nggak berhubungan dengan orang asuransi. Bukan komisi kan? Apa? Outgoing. Outgoing ya. Gue apa bedanya? Maknanya, Kalau maknanya. komisi itu nanti tendensius orang mengatakan umumnya itu kepada agen atau kepada broker ya. Betul. Kalau Sedangkan- outgoingnya berarti itu komisi plus Plus ya. biaya lain, akuisisi lain di luar komisi. Tapi yang paling gede komisi kan? Belum tentu, bisa lagi, bisa lagi. Umumnya, Di luar umumnya, komisi. umumnya. Jangan pakai istilah yang membuat substansi hilang. Substansinya hilang. Diperhalus. Istilahnya diperhalus, saya setuju lah. Istilahnya diperhalus, saya setuju. Saya setuju. Tapi Keren juga ya. Outgoing juga orang bingung juga. Kalau ada komisi. Inilah persoalan kami ya. Saya selalu mendengungkan, ayolah kita transformasi, kita reformasi Pak. Nah. Kalau nggak bisa Pak kita. Bagaimana namanya pemegang saham dihadapkan persoalan untuk meningkatkan modal. Kita lihat return on equity-nya berapa. Masih kecil Pak. Return investment-nya juga masih kecil. Ini Pak Budi, saya tanya praktis aja Pak. Karena ini pertanyaan rakyat Indonesia nih Pak. Kita kalau ke luar negeri, saya pernah Pak Budi ke Amerika, ke kota Phoenix namanya. Ya, Phoenix. Itu Bagus Arizona tuh, Pak. ya. Iya, bagus Pak. kotanya. Lalu saya diajak sama mahasiswa Indonesia di sana. Pak Primus, kita kunjungi. Kalau di Amerika mau tahu tentang itu lifestyle yang betul-betul Amerika bukan di kota. Koboi-koboi itu nggak di kota.
tapi ada di desa. Kami diajak ke Tombstone namanya. Tombstone itu zaman dulu yang pada bandit-bandit tembak-tembak ke sana, Pak. Nah, jadi di tengah jalan ada tabrakan, Pak. Nggak ada pertengkaran, Pak. Kalau tabrak, call, langsung datang perusahaan asuransi, bawa mobil ganti, mobil dikeret, Pak. Yang tabrak dan ditabrak itu mereka bilang, kamu kan pasti nggak sengaja. Nggak mungkin kamu sengaja menabrak mobil saya, semua kita. Maafkan jalan, Pak. Kalau kita berantem gimana, Pak? Itu gimana di Indonesia nggak boleh begitu kan, Pak? Tapi si asuransi berdatang bawa mobil pengganti juga, itu kan, Pak. Kalau tidak macam susah kan? Set mobil yang diantar, si pengendara langsung bawa mobil baru kan, Pak. Itu keren sekali, Pak. Kalau kita di lain begitu mana Pak Kaplen? Senang juga kita kan, Pak? Ya, kembali lagi Pak, di Indonesia ini kan moral hazard masih menjadi tanda kutip ya. Iya. Hal yang menjadi momok Pak. Jadi saya pikir ini proses edukasi juga. Semua di industri kita semuanya, ya saya sih berharap, tapi nggak ada satu paslon ini mendengungkan bagaimana industri tumbuh sehat kan gitu. Oh, nggak ada, asuransi nggak masuk 3 paslon itu. Ada, kita industri yang kuat, Pak. Kita itu industri yang kuat dalam arti tahun 98 kita tahan banting, Pak. Iya. Perbankan hancur, kita nggak suffer, Pak. Iya. Survive, Pak, kita. Sabar. Asuransi 98 itu tidak ada bantuan likuiditas ya? Tidak ada, Pak, sama sekali. Tidak Sampai ada. sekarang, Kita pun membantu, Pak. Membantu, Pak. Itu nggak dilirik. Itu saya juga sangat menyayangkan ya. Harusnya sih banyaklah program-program di asuransi jiwa. Iya. Itu pemerintah. Kenapa? Jiwasraya menjanjikan saving, Pak. Saving plan. Jadi itu Pak Primus. Ya, waktu COVID kemarin tuh kena dampak nggak kalau asuransi jiwa tuh dampaknya? Kami sih di COVID alhamdulillah sih Pak kemarin tidak kena dampak yang signifikan ya Pak dalam arti pertumbuhan. Nah ini COVID penting begitu. Pak, karena saya menyaksikan di jiwa itu walaupun ada klausul ini termasuk katastrofi ya kemarin itu tidak dijamin kan? Tetapi karena kesadaran sendiri dari perusahaan asuransi mereka mengcover juga. Gimana Pak Budi? Mengcover kan? Betul. Luar biasa kan Pak? Betul. Jadi Kebijakan. biasanya dalam bencana nasional, wabah nasional, perusahaan asuransi gitu ya, common practice Pak di banyak negara ya, itu tanggung jawab pemerintah dong gitu ya. Dan pemerintah kita juga luar biasa, Keluarkan uang, sudah ya? menyediakan Iya. banyak program lah Iya. untuk itu. Tapi sebagai wujud atau kontribusi tambahan dari industri asuransi, saya percaya umum juga gitu ya, semua perusahaan asuransi jiwa atas klaim-klaim yang related ke COVID Pak tetap dibayar. Itu dibayar. Jadi di jiwa asuransi sudah menunjukkan setia dalam suka dan duka juga. Nah, bagaimana di umum? Di umum agak berbeda Pak. Iya, Pak. Kita agak berbeda dan nature-nya beda karena kita kan biaya Pak. Kalau asuransi umum lebih ke orang melakukan penutupan asuransi kan lebih biaya. Kalau di jiwa itu kan lebih ada savingnya juga Pak. Jadi ini faktor-faktor yang kita harus perhitungkan. Tapi tentunya kami agak senang bahwa kalau kita lihat daripada Undang-Undang P2SK itu turunannya banyak sekali kita bisa memanfaatkan Pak. Ya. Ya tinggal kita menggiring bagaimana PP-nya, permennya sehingga tergenerate lagi nanti premi-premi lagi bagi kami dan tentunya teman-teman di asuransi jiwa Pak. Ya. Karena nanti sifatnya asuransi wajib. Oke. Dan bentuknya tentunya kemarin saya juga sudah komunikasi dengan regulator itu akan berbentuk konsorsium jadi semuanya akan menikmati lah satu kue Iya. gitu. Silakan Bung Pengamat, Pak Kapler, Marpaung. Mantap Pak. Tapi jangan keras-keras Pak. Yang lunak-lunak aja Pak. Iya, jadi apa namanya kalau melihat topik daripada FGD kita ini kan kemana arah industri asuransi tahun 2024. Iya. Kita kan Tapi posisi awal dulu tetap mendukung asuransi kan? tetap mendukung asuransi Iya, pasti itu dulu, Pak. Pak. Kita kan darah asuransi, ya kan? Nah kalau kita lihat outlook global, apa namanya masih ada ketidakpastian ya. Tetapi dari semua itu kalau kita lihat pertumbuhan produk domestik bruto, Indonesia itu masih nomor 2 kan? Nomor 1 India, ya, Tiongkok. Nggak, nomor 1 apa nah? Nomor 1 pertumbuhan PDB-nya. Oh PDB Proyeksinya. India ya. India di atas 6% masih. Nah dari segi proyeksi pertumbuhan PDB, termasuk juga ekonomi nanti,
tentu kita kan masih ada harapan domestik, walaupun global outlook-nya masih ada ketidakpastian. Tapi dari sekian negara, baik itu yang negara maju maupun yang emerging market, kita itu kan masih ada harapan. Ada harapan bahwa pertumbuhan kita positif, bahkan nomor 2 di dunia. Demikian juga inflasi. Inflasi kita juga proyeksi di 2024 itu masih cukup baik, ya. Kalau di 2023 2,3%, di 2024 itu diperkirakan 2,5, ya, yang masih ada yang lebih tinggi dari kita proyeksi inflasinya. Yang tertinggi itu kan Brazil, ya, kita masih di bawah Brazil, kita masih di bawah India, paling tidak. Jadi masih ada di atas. Sekarang asuransi, langsung asuransi Pak. Ya, asuransi tentu nggak terlepas dari proyeksi ekonomi kita, kan gitu Pak. Karena salah satu faktor yang Terutama arah suku bunga Pak. yang mempengaruhi permintaan asuransi itu kan ekonomi. Iya. Ya. Nah, kalau kita lihat Pak, dalam pertumbuhan ekonomi yang minus saja, statistik kita lihat, pertumbuhan premi kita positif. Sabar, tahun 2020 ekonomi kita kontraksi 2,07%. Ya. Premi tumbuh ya? Premi tumbuh. rasanya Pak. Nah itu benar. Ya, bahkan ekonomi kontraksi 2%, bahkan di kita tumbuh. masa global financial crisis pun kita bisa tumbuh. Artinya apa itu? Ya, artinya ini fenomenanya Pak. Apalagi yang proyeksi pertumbuhan ekonominya positif. Nggak, artinya menunjukkan apa? Artinya ekonomi menunjukkan kontraksi negatif hubungan itu- yang positif sebenarnya harusnya Pak. Ya? Hubungan yang positif sebenarnya Pak. Ya, artinya itu karena kesadaran masyarakat untuk berasuransi. Ada 2 hal yang berbeda. Kalau di asuransi umum, ini sifatnya ini mandatory. Ya. Jadi sekitar 70 mungkin ya, 60-70% penutupan asuransi kerugian ini kan sifatnya mandatory Pak. Ya. By regulation, artinya dia dipaksa oleh perundang-undangan harus nutup asuransi. Begitu Pak. Umpamanya asuransi kendaraan, kita beli kendaraan harus asuransi mobil. Beli KPR harus asuransi mobil. Kredit perbankan harus asuransi jiwa kredit. Proyek-proyek dan segala macam pembiayaan pasti diasuransikan. Jadi sekitar Nggak perlu promosi asuransi umum. 70 Pak. Lebih berat kerjanya Pak Budi sebelahnya Pak. Iya, nah kalau di asuransi jiwa, Karena ada kolateral dari iya, kalau di asuransi itu jiwa, benar, Pak, di asuransi jiwa itu mungkin kebalikannya, lebih kepada kesadaran orang betul. berasuransi. Makanya ada di situ kekuatan keagenan. Bank assurance, makanya Untuk kan kalau sekarang membangkitkan ini ya, kesadaran. kalau asuransi ini kan sekarang kontributor terbesar itu kan Bank assurance. bank assurance kalau untuk unit link. Ya. Kalau untuk tradisional saya kira masih agensi. Oh, masih agensi. Beda itu Pak, itu harus kita bedakan iya, iya. juga. Ya. Artinya kalau untuk di jiwa mengapa kemarin turun unit link? Kan seperti itu Pak. Karena memang ada penurunan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa yang memang ya tidak bisa kita pungkirin, kasus-kasus gagal bayar itu membuat memang kita menjadi sedikit bekerja keras itu. Nah, oleh karena itu bagaimana menumbuhkan kepercayaan masyarakat ini supaya pertumbuhan asuransi jiwa itu khususnya unit link itu bisa naik, bisa recovery. Saya sih melihatnya kita memang nggak boleh Pak Budi meninggalkan masa lalu juga. Apa? Meninggal masa lalu apa maksudnya? Artinya begini, apakah trauma itu masih ada di masyarakat? Artinya kita harus bikin riset nih Pak Budi. Iya. Kalau kita menawarkan asuransi jiwa kepada masyarakat atau unit link, katakanlah seperti itu, kira-kira ada nggak trauma di masyarakat atau ada kalah responnya seketika?
aman nggak ya? Ada nggak kira-kira seperti itu tanggapannya? Wah nanti dibayar nggak ya? Itu harus kita ukur tuh. Apakah ada masih traumatiknya? Kekhawatiran. Kalau itu Pak, ya. masih ada, berarti kita harus menata bagaimana itu supaya bisa kita kita buat recovery. Nah, oleh karena itu saya pun selalu mengatakan juga kepada Dewan Komisioner OJK di dalam beberapa kali FGD, saya selalu tekankan juga, Pak, kita kasus-kasus gagal bayar ini nggak boleh kita lupakan, harus kita awasi. Secara khusus proses restrukturisasi Jiwasraya yang dimigrasikan ke IFG Life. Itulah harapan kita untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa perusahaan asuransi itu bertanggung jawab dengan janjinya. Harapan kita di IFG Life aja Pak, Jiwasraya. Karena dia perusahaan negara. Oke, sekarang saya mau tanya itu penting. Karena bagaimanapun juga salah satu noda dalam sejarah asuransi jiwa Indonesia adalah Jiwasraya itu dengan saving plan. Kenapa? Karena dana itu yang berani menjanjikan return di atas deposito karena taruh di pasar modal. Ya. Dan di pasar modal bekerja sama dengan aktor yang luar biasa yang kemudian juga kena kejaksaan dan juga di penjara ya. Itu luar biasa. Karena waktu itu udah banyak saham-saham memang yang cuma saham goreng itu bisa naik Pak, digoreng naik Pak. Jadi begitu ketahuan valuasinya terlalu tinggi, kasus saving plan terbongkar runtuh semua. Jadi itu memang sangat mengenaskan. Saya tidak. Nah, pertanyaan saya Pak Kapler, pertanyaan saya adalah ini kita juga mengapresiasi pemerintah yang sudah turun tangan untuk menangani ini, yaitu bagaimana membentuk perusahaan baru. Ya kan? Ya. Nah, itu dari sisi pengamat sudah cukup membangkitkan confidence nggak? Penyelesaiannya bagus apa tidak? Saya mengatakan bahwa, selalu saya katakan bahwa ini harapannya Pak. Satu-satunya harapan kita untuk memulihkan kepercayaan masyarakat itu adalah proses restrukturisasi di Jiwasraya IFG Life. Harapannya, karena dia perusahaan negara ada dananya. Sekarang kan sudah selesai kan? Belum. Kelihatannya belum, tetapi sudah di atas 90% program restrukturisasi Pak ya. Karena kan ada yang ikut restrukturisasi, artinya mereka setuju dengan haircut. Itu namanya restrukturisasi. Betul. Tapi ada sebagian yang tidak ikut. Ikut ya. Nah, yang tidak ikut ini kan masih tanda tanya, nasibnya bagaimana? Padahal sebenarnya mereka juga kan harus dilindungi. Kan tidak ada paksaan sebenarnya bahwa mereka harus ikut restrukturisasi. Tapi mereka yang tidak ikut sudah diselesaikan, mereka punya hak dong? Belum ya? Ini masalahnya. Belum. Nah, itu satu Pak ya. Jadi yang tidak ikut restrukturisasi ini pun harusnya OJK harus melihat ini. Harus mengontrol ini di Jiwasraya. Yang kedua, banyak masyarakat yang tidak memilih restrukturisasi tapi memilih jalur hukum. Mereka sebagian ada yang sudah dimenangkan di pengadilan. Pengadilan menetapkan bayar. Tapi kan sampai sekarang kelihatannya nggak ada bayar, Pak. Wah, itu harus bayar dong. Nah, itu aja. Jadi, nggak ada kapasitas hukum. Disitulah sebenarnya kalau saya melihatnya OJK harus melakukan pengawalan terhadap baik restrukturisasi supaya 100% dibayar, jangan ada lagi tinggal. Kedua, ya mereka yang sudah dinyatakan keputusannya inkrah di pengadilan harus bayar Jiwasraya. Apa kira-kira peran yang bisa dilakukan oleh OJK? Salah satunya mungkin dia ya mengconvince, mengajak, ayo dong Jiwasraya. Mereka kan sudah memilih jalur hukum, kita nggak boleh membatasin orang untuk memilih jalur mana yang ditempuh. Itu kan hak asasi daripada semua masyarakat kan itu Pak. Dia menempuh jalur hukum kan ada konsekuensinya. Kalau dia kalah ya udah risiko. Kalau dia menang, nah ini kan belum dieksekusi juga. Nah ini yang mungkin juga perlu ada peran daripada regulator OJK untuk meyakinkan pihak Jiwasraya supaya melakukan pembayaran, bukan penundaan-penundaan. Nah ini saya katakan tadi Pak, menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat ini ada beberapa proses. Pertama tadi restrukturisasi udah benar, tetapi yang sudah dibayar, yang sudah dinyatakan dia menang di pengadilan, ini pun harus dikawal harusnya Pak. Nah
apa namanya, saya sangat mengapresiasi OJK. Sekarang ini sudah kerja keras. Enggak dalam kaitan dengan Ya, Jiwasraya kerja keras juga. Enggak, dan dalam kaitan Jiwasraya dan udah bagus. Iya, dan tapi di Jiwasraya saya melihatnya harusnya lebih kerja keras lagi. Nah, itu. Itu Pak ya, tadi mengontrol Pak ya, memonitor sekaligus juga menanyakan. Yang tadi Pak, kasus-kasus pengadilan harusnya mereka tunduklah kepada keputusan hukum. Iya. Hanya OJK yang bisa, salah satunya, bukan salah satunya Pak ya, salah satu yang bisa meminta, saya nggak mengatakan memaksa Pak, meminta karena dia regulator supaya mereka Tapi membayar. OJK itu regulator plus pengawas juga. Itu juga, makanya saya bilang Pak tadi Dan kan. mereka jadi- ini dibayar iya. oleh perusahaan asuransi. Dan saya presentasi belum dari- lihat dari saya, aset. saya nggak Wajib menghubungkan mereka. saya nggak menghubungkan apalagi mereka di mana, nggak belum itu Pak. Ya kan? Kurang Belum ke keras situ. pengamat ini. Iya Gimana kan? pengamat Gitu. kurang keras? Itu nggak bisa dibilang soal Pak Budi. baru Pak, baru kan juga kan begini makanya Pak. Hanya salah satunya ya IFG sama Jiwasraya Pak. Wanarta Life, Kresna Life. Sekarang muncul Aspan, Indosuria. Oh, itu sudah lebih dahsyat. Artinya Pak, kalau saya ditanya oleh masyarakat, Pak Kepler, kira-kira nanti nasib daripada nasabah perusahaan asuransi yang sudah dilikuidasi, dicabut izinnya, dipilotkan ini gimana? Saya nggak bisa jawab Pak. Karena referensi yang lalu-lalu pun Pak, perusahaan-perusahaan asuransi yang dipilotkan, yang dilikuidasi itu kan nggak jelas Pak Budi. Nggak jelas. Apalagi kita kan dilikuidasi itu kan domain areanya regulator itu Pak, yang membentuk tim likuidasinya, kuratornya. Mungkin menunggu nanti lembaga penjamin. Nah, polis kan seperti itu Pak. Ya, nah, tetapi paling tidak saya melihatnya OJK sudah berani lebih tegas, lebih cepat mencabut izin, membuat teguran-teguran. Yang walaupun Pak, Tapi sabar dulu. Ya. Ini Bung Karno pengamat. Yes. Mesti lebih tegas Pak, lebih keras Pak. Karena begini, cabut ya oke aja. Tapi bagi saya pemegang saham misalnya, cabut aja. Tapi hak saya gimana? nah itu Ini mau bagi saya, terpenting saya kembali duit saya atau apa. itu yang mau proteksi saya katakan Pak. Ah. Tegasnya ini udah bagus. Kalau dulu kan banyak pertimbangan, nggak salah juga mungkin mereka dulu banyak pertimbangan. Yang mereka pertimbangkan kan dulu kan Dewan Komisioner yang dulu kan kalau dicabut gimana nasib nasabah. Betul. Yang sekarang pun lebih berani. Nah, tetapi harusnya karena udah lebih berani, harusnya saya menyimpulkan OJK pun sudah memikirkan bagaimana nasib nasabah atas perusahaan-perusahaan yang dicabut izinnya. Masalahnya Pak, kalau kita melihat kondisi keuangan perusahaan asuransi yang sudah dicabut izinnya, asetnya udah nggak ada. Kalau itu nggak ada, tapi gimana bisa membayar kewajiban? Karena pada proses mereka itu mulai dapat SP1, SP2, sampai kepada pembatasan kegiatan usaha, sampai dia melakukan program penyehatan ya perusahaan, disampaikan beberapa kali, mereka kan nggak ada income itu. Mulai dari mereka pembatasan kegiatan usaha, program restrukturisasi, penyehatan itu kan nggak ada lagi income. Berarti duitnya, asetnya semakin tergerus. Kan begitu Pak. Pada saat dicabut, duitnya pun udah nggak ada. Tetapi yang kita harapkan di edukasi perlindungan konsumen. Apalagi kan OJK juga sudah mengeluarkan peta jalan pengontrolan terhadap pelaku usaha dan edukasi perlindungan konsumen. Nah, ya paling tidak apapun aset perusahaan itu yang tinggal Pak, pasca likuidasi, pasca dipilotkan, ya kita lihatlah nanti ada yang diberikan kepada pemegang polis. Iya, biasanya kalau aset pilot itu pertama bayar pajak dulu kan gitu. Kan seperti itu Pak. Nasabah paling akhir kan. Ya, nah, oleh karena itu makanya kalau saya ditanya ke nasabah, Pak, sebenarnya mana posisi yang lebih menguntungkan bagi nasabah? Apakah dilikuidasi, apakah dipilotkan? Saya bilang nggak ada yang menguntungkan itu satupun. Yang menguntungkan itu adalah kita harapkan, kita doakan perusahaan asuransi itu sehat. Iya, makin mengembalikan. Supaya kewajibannya kepada nasabah itu bisa terpenuhi. Betul. Jadi kita harapkan supaya sehat. Nah,
Tentu arah ke sana OJK sudah ada kita lihat Pak. Makanya sudah ada peta jalan Ya, itu baru peta jalan. Menurut saya industri perasuransian, peta jalan, pasar modal. Ya. Sebelum ada lembaga penjamin, yang nggak usah dipalitkan dulu atau nggak usah dicabut izin, maksud dicabut izin. Sebab apa? Kalau cabut izin, nasabah yang nggak dapat bagian nanti dibayar oleh lembaga itu. Kalau tidak nanti begitu dia tutup, nasabah tetap Nanti kalau dia nggak dipilotkan lembaga penjaminan berdiri Pak, ya nggak bagus juga. Lembaga penjaminan polis berdiri tapi banyak perusahaan yang tidak sehat itu nanti kan dia langsung nggak bagus juga. Jadi dia ikut berkontribusi, nggak fair nanti Pak. Ya. Kita harapkan memang pada saat lembaga penjaminan polis berdiri tidak ada perusahaan asuransi yang benar-benar sakit gitu Pak. 2028 ya. Yang benar-benar sakit ya Pak ya. Nah, itu kita harapkan sebagian besar sehat. Jadi roadmap sudah ada peta jalan, tugas OJK agar memastikan compliance tadi orang ikut di jalan itu. Ya. Jangan sampai sudah ada peta jalan, orang jalan tikus kemana-mana nggak ikut peta jalan, dibiarin. Gimana Pak Budi, merespons Bung Kapler tadi? Apa upaya dari asosiasi membantu nasabah lah? Ya, mungkin yang pertama Pak Primus, apa yang disampaikan Pak Kapler, saya mungkin tidak bisa bantah gitu ya, tapi saya izin menyampaikan juga sebagai pelengkap gitu ya informasi bahwa meskipun kita semua menyayangkan ada beberapa perusahaan asuransi yang batuk-batuk, yang sakit gitu ya, tapi ternyata kalau kita lihat tahun 2020, 21, 22, premi asuransi tetap bertumbuh Pak. Ya, meskipun ada yang sakit-sakit gitu ya Pak ya. Baru tahun 2023 ini turun ya, dan kita tahu karena ya produk andalannya sedang diatur lebih ketat, tapi toh sebagai upaya lain, ya perusahaan asuransi coba comply dan coba pasarkan lebih banyak produk tradisional. Saya juga izin untuk menyampaikan Pak Primus gitu ya, berapa banyak manfaat asuransi yang dibayarkan, manfaat asuransi jiwa. Baik klaim meninggal dunia, klaim kesehatan, jatuh tempo, partial withdrawal, surrender dan lain sebagainya. Sepanjang 9 bulan pertama tahun 2021, ada 118 triliun yang dibayarkan Pak. 9 bulan Pak. Kalau 1 tahunnya sekitar 150. 118 triliun. 118 triliun. Hebat juga ya. Sepanjang 9 bulan, karena saya bawanya data yang supaya bisa dibandingkan 9 bulan gitu ya Pak ya. Sepanjang 9 bulan pertama tahun 2022, 118 triliun itu naik menjadi 128 triliun. Dan tahun lalu total kami bayar sekitar 170 Pak, triliun. Dan 9 bulan pertama tahun 2023, 122 triliun yang kami bayarkan Pak. Jadi yang ingin kami sampaikan Pak Primus ya melengkapi info yang disampaikan oleh Pak Kapler yang rasanya nggak ada yang bisa kita bantah gitu ya. Tapi saya izin untuk menyampaikan juga rasanya meskipun kita menyayangkanlah catatan-catatan, noda-noda tentang beberapa perusahaan asuransi yang sakit ini, tapi kepercayaan cukup banyak masyarakat kepada perusahaan-perusahaan asuransi yang sehat itu tetap terjaga Pak. Buktinya premi tetap bertumbuh terkecuali tahun 2023 karena SEUJK. Dan pembayaran klaim tinggi Pak, ratus triliun yang menunjukkan sebetulnya overall, tidak semua Pak, tapi overall industri ini liquid Pak. Karena 100 triliun lebih itu uang besar sekali Pak. Uang besar Pak. Gitu ya. Jadi dan ini dibayarkan kepada antara 10 setiap tahunnya ya Pak ya. Antara 10 sampai 12 juta masyarakat Indonesia. Baik pemegang polis 10 sampai 12 juta maupun penerima manfaat Pak. Ya, jadi ada cukup banyak keluarga Indonesia Pak yang merasakan manfaat asuransi jiwa. Memang ada juga ratus ribu atau juta orang yang merasakan kekecewaan yang tadi disampaikan Pak Kapler. Tapi saya izin untuk menyampaikan sisi lainnya Pak. Dan itu menunjukkan tanggung jawab ya. Iya Pak. Iya Pak. Setiap tahun, walaupun ketika COVID pun tetap membayar kewajiban. Betul Pak. Jumlah cukup. Betul. Dalam 2,5 tahun COVID kita Pak, jumlah manfaat asuransi, baik meninggal dunia, kesehatan yang related to COVID dibayarkan, itu ada hampir 15 triliun Pak dalam 2,5 tahun. Ya, jadi itu juga informasi gitu ya Pak ya. Nah, Kalau di breakdown itu Pak Budi, dari jumlah klaim itu berapa persen itu dia untuk meninggal dunia, berapa persen unit link atau berapa persen untuk kesehatan? Umumnya meninggal dunia dan kesehatan Pak Kapler. Ya.
Saya lupa angkanya, tapi kira-kira Ya, 6 dan 9 rasanya gitu. Berapa? Ya. Antara 6T dan 9T atau 7 dan 8 saya lupa Pak, tapi sekitar Untuk segitu. yang meninggal? Untuk Yang sakit? Ya, yang meninggalnya mungkin sekitar 8-nya atau 9-nya, yang sakitnya mungkin 6 atau 7-nya Pak. Ya. Jadi uang besar juga yang kita bicarakan dalam hal ini Pak Primus dan Pak Kapler gitu ya. Nah, saya izin untuk mengambil, menekankan ulang apa yang tadi disampaikan Pak Kapler Pak ya, bahwa regulator kita sekarang ini apapun catatan kita gitu ya, setidak-tidaknya mengambil keputusan yang tegas Pak dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama Pak. Tadi kita ada menyinggung tentang jiwasraya gitu ya Pak ya. Kalau kita boleh bicara objektif Pak, permasalahan jiwasraya kan tidak timbul dalam setahun 2 tahun terakhir ketika akhirnya ketahuan sakit gitu ya Pak ya, tapi sudah agak lama. Seumpama waktu itu diambil keputusan lebih cepat Pak, barangkali masalahnya lebih bisa dikendalikan gitu ya Pak Primus. Jadi bermodalkan pada masih terjaganya kepercayaan gitu ya Pak, setidaknya pada beberapa anggota asosiasi asuransi jiwa yang sehat gitu ya, yang layanannya bagus, yang kekuatan keuangannya bisa dibaca di laporan audit mereka dan lain sebagainya, dengan komitmen regulator kita untuk cepat mengambil keputusan, jangan dibiarkan berlarut-larut ketika satu perusahaan sakit, dan dengan undang-undang P2SK di mana lembaga atau inisiatif lembaga penjamin pemegang polis itu akhirnya jelas wujudnya gitu ya Pak ya, meskipun tadi Bapak sampaikan baru akan lahir 2028 gitu ya, tapi minimal kan sudah jelas Pak. Kalau selama ini dari tahun 2014 undang-undang perasuransian sebelumnya ditegaskan 2017 mesti udah lahir aturannya gitu ya Pak ya. Kan kita masih menantikan. Sekarang yang kita nantikan sudah lahir Pak, dan hopefully 4-5 tahun ini berjalan cepat gitu ya Pak ya. Dan saya percaya Pak Budi dari Asosiasi Asuransi Umum gitu ya, kami dari Asuransi Jiwa juga sudah beberapa kali diundang Pak oleh OJK berdiskusi dan oleh LPS. Jadi sebetulnya ini tidak menunggu Pak gitu ya, tapi persiapan sudah berjalan, dan hopefully karena 2028 atau 5 tahun sejak undang-undang P2SK ini Pak, itu paling lamanya Pak, dan hopefully bisa lahir lebih cepat Pak, sehingga itu sedikit banyaknya akan meningkatkan atau mengembalikan rasa percaya masyarakat. Itu yang dapat kami sampaikan Pak. Pemirsa, Anda masih dalam diskusi tentang prospek asuransi tahun 2024, asuransi jiwa maupun asuransi umum, dan sudah bergabung bersama kami adalah Pak Tri Joko Santoso. Salam jumpa Pak. Kayaknya makin senior kayaknya Pak. Makin wise makin Pak. Makin penuh hikmat kayaknya. Kita sudah diskusi dengan 3 narasumber, tapi karena Pak Tri Joko lama di dunia asuransi, dan sekarang Pak Kapler, ini Pak Tri ini sebagai chairman dari Financial Planning Standard Board. Ya, jadi dulu saya juga ikut diskusi di kantor kita tentang bagaimana Financial Planning Association ya. Jalan ya? Jalan ya. Jadi saya selama pernah membantu Pak Tri bikin asosiasi ini juga, asosiasi apa namanya, asuransi satu lagi ya, Wealth Management Association yang punya Pak Michael Sembati juga, kita bantu juga untuk pendiriannya. Oke. Karena diskusi sudah panjang, langsung aja merespons catatan dari Pak Tri Joko sebagai pengamat asuransi jiwa ya, agar ke depan perusahaan asuransi jiwa makin sehat. Karena kita percaya Pak Budi, kesehatan asuransi jiwa sangat penting. Kalau asuransi jiwa sehat, maka dia bisa memberikan manfaat optimal kepada pemegang polis. Kan begitu. Kalau dia tidak sehat, apalagi dia dipalitkan, seperti kata Bung Kapler, kan, belum tentu nasib pemegang polis terjamin kan, kembali kan. Oleh karena itu, kepentingan kita menjaga going concern dari setiap perusahaan asuransi, jiwa maupun umum ya. Tapi ini kita bicara jiwa, agar dia makin sehat ke depan. Nah, supaya dia sehat, jelas ada regulasi yang bagus, dan dari sisi pelaku, dia punya compliance bagaimana, ikut rule. Bikin peta jalan harus ikut peta itu. Tapi bagaimana catatan? Pak Tri, silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Primus dan teman-teman sekalian. Ya. Mohon maaf saya agak terlambat. Jadi kalau bicara ukuran sehat, tadi saya sepakat bahwa regulatornya ini betul-betul mesti siap dan tegas. Dan saya melihat sih terjadi saat ini. Ya, beberapa hari yang lalu ada undangan dari Ibu Kiki, pelindungan konsumen, pengawasan, peta jalannya itu udah sangat firm. Ya, jadi artinya sebetulnya kedepannya ini fungsi pengawasan itu akan berjalan secara benar, ya, dan itu akan membawa industri lebih sehat dan masyarakat akan merasa lebih terproteksi karena memang regulatornya turun sampai, bahkan kalau kita bicara produk padi, turun sampai kompensasinya juga diatur, cara jualnya, rekamannya, ya. Lagi terkait dengan padi yang merupakan tulang punggung produk di industri asuransi jiwa ini, saya masih ingat di zaman tahun 95, ya. Ketahuan umur saya berapa ya, jadi tahun 95 itu waktu kita mau Prudential, waktu itu perusahaan tempat saya bekerja mengeluarkan produk ini, regulator juga nggak tahu itu apa, Bapak Pam LK. Jadi saya berhadapan dengan bagian reksadana, pasar modal dan bagian asuransi. Ini produknya siapa itu? Ya, dan tentunya waktu itu keputusan untuk memperbolehkan baik regulator dan perusahaan asuransi berhadapan dengan sebuah risiko ke depannya. Tapi bagi perusahaan tersebut ini tetap harus jalan. Jadi saya masih ingat tahun 95 itu ada 4 faktor utama agar produk PD atau unit link ini bisa betul-betul terjual dengan cara-cara yang benar. Satu. Sebelum Pak Ya. Trijoko melanjutkan, Pak Trijoko ini, Pak Budi, termasuk orang yang mendorong lahirnya PD. Bersama saya juga, saya sebagai jurnalis mendorong juga. Lalu ada satu anak muda berpulang Amerika, Pak Tri bilang, udah Pak Primus muatin tulisan ini, bagus ini, Anthony Jafari, tentang penting unit link. Kita meyakinkan orang senior waktu itu, dari REA, namanya Pak Mundir, tapi dia ketua Dewan Asuransi. Pak Mundir sampai sekarang nggak setuju. Silakan lanjutkan, Pak. Iya. Jadi kalau kan waktu itu kalau perusahaan ini kan ada di holding company ada di UK. Ya, ada perusahaan nama yang sama di UK dan di US. Ya, jadi saya masih ingat waktu itu saya berhadapan dengan konsultan-konsultan dari Bapak Pam LK yang memang di engage untuk produk ini. Nah, saya masih ingat ada 4 hal yang membuat produk ini pantas untuk dijual sebuah pasar. Nomor 1, sistem dan dukungan administrasi di perusahaan tersebut harus siap. IT-nya, orang-orangnya mesti mengerti, even actuary-nya juga mesti paham. Ya, waktu itu kita menggunakan actuary dari luar karena belum siap waktu itu. Yang kedua adalah si penjual, si agen-agen ini mesti punya lisensi. Dia mengerti asuransi, mengerti pasar modal. Ya, yang ketiga adalah pasarnya mesti siap nih. Dia mesti tahu resiko-resikonya untuk produk-produk di mana cash values-nya atau nilai tunainya itu nggak digaransi. Dan produknya tipikalnya adalah whole life, nggak bisa limited 10 tahun, 20 tahun. Ya, dan produk yang dikeluarkan waktu itu adalah seperti itu. Dan kemudian adalah pasar modalnya juga mesti siap, lebih transparan. Jadi sesungguhnya pada saat itu nggak siap. Pada saat itu nggak siap. Nah, kalau kita bicara tahun 2024, ya produk peraturan atau POJK tentang atau SOJK ya, apapun itu ya, itu sudah keluar. Dan isinya itu mirip dengan investment link yang ada di Singapura. Ya, ada yang di unitize, ada nggak unitize. Yang pasti nggak ada garansi di situ. Diatur premium holiday-nya. Semuanya diatur, kompensasi diatur, rekaman cara jual diatur. Yang dulu ditunggu adanya kemarin nih, tahun 2022 kalau nggak salah ya Pak. Ya. Jadi kalau saya mengatakan ke depan ini, kita akan, kalau saya jadi konsumen, dia akan merasa lebih confident. Tentu konsumen yang memang segmennya pas untuk produk ini. Saya ambil contoh misalnya, kalau orang mau beli produk asuransi kesehatan, yang dijual standalone, itu ada, ya saya juga punya ya. Tapi preminya itu yang saya mesti bayar setiap bulan itu naiknya luar biasa. Bayangkan kalau ada produk seperti ini, saya punya nilai tunai yang akan membantu saya di kemudian hari. Maksudnya nggak akan seberat itu. Ya, jadi ini yang merupakan kelebihan dari produk-produk, terutama yang regular premium, di mana ridersnya itu bisa komprehensif.
Tapi masyarakat mesti paham, semakin banyak dia pilih, semakin cadangan uangnya ini akan tergerus untuk bayar bulanan. Ya. Sabar Pak, jadi 4 hal yang diminta dari awal tadi sudah terpenuhi sekarang apa tidak? Di peraturan PD udah ada semua, Pak. Artinya sebelum terjadi masalah itu karena 4 hal yang tidak terpenuhi, Yes. itu terjadi. Yes. Jadi nggak salah unit link seperti Iya, nggak salah. Kan satu yang menjadi masalah kan mis-selling kan. misalnya. Mis-selling itu kan agennya nggak siap, perusahaannya juga nggak siap. Sell stocknya itu begitu liberal. Ya. Itu salah saya juga dulu, saya ada di bagian situ ya. Karena cara jual paling cepat seperti itu. Nah sekarang udah nggak bisa lagi tuh. Artinya bagusnya dari OJK ini unit link tetap dipertahankan ya. Tetap boleh investasi di saham juga kan? Atau hanya boleh SPN aja? Saham boleh, Pak. Di saham boleh aja. Berarti oke, hanya pengaturan lebih bagus ya. Betul. Dan nggak setiap perusahaan boleh jual unit link. Oh, Itu masalah sekarang? yang pertama tadi, sistemnya oke atau enggak. Sekarang tidak semua perusahaan boleh jual ya? Tidak, Artinya ditandai, disetujui oleh OJK, Anda boleh jual, Anda nggak boleh. ya, jadi sebenarnya menambahkan apa yang disampaikan Pak Trijoko, Pak, kondisi saat ini, Pak, bahkan sebelum SE OJK lahir, tidak semua perusahaan asuransi memutuskan untuk memasarkan unit link, gitu ya. Dan mereka yang ingin memasarkan unit link harus disetujui OJK dulu, dengan peraturan yang ada saat itu. Saat itu. Nah sekarang peraturannya diperketat, Pak, sehingga mereka yang belum memasarkan unit link dan ingin rasanya mesti memenuhi ketentuan yang lebih ketat. Bahkan mereka yang sudah memasarkan unit link harus menyesuaikan kepada ketentuan yang lebih ketat itu, Pak. Oke, makin bagus. Nah, saran Pak Trijoko agar ke depan lebih bagus lagi gimana unit link? Karena tadi data dari Pak Budi itu sudah menyalip ya, yang terusnya udah menyalip. Menurut saya kembali ke konsep financial planning ya. Ada pilihan bagi nasabah untuk membeli produk-produk asuransi jiwa dari satu perusahaan. Ada yang cash value-nya nggak digaransi seperti unit link, ada juga produk-produk endowment atau produk-produk yang lain. Jadi satu perusahaan sekarang nggak hanya punya produk unit link aja. Dan kita bisa melihat beberapa perusahaan yang tadinya hanya punya produk unit link, sekarang dia komprehensif. Ya, jadi peraturan PD itu juga membuat perusahaan-perusahaan asuransi itu terpaksa atau quote-unquote must to have produk-produk non-unit link. Karena apa? Karena nggak semua agennya itu kompeten untuk menjual unit link. Ya, belum tentu mereka punya lisensi atau apapun. Jadi dengan demikian sebetulnya kita bisa melihat ya quote-unquote tekanan atau aturan dari PD ini membuat pergerakan-pergerakan perusahaan asuransi itu lebih ke arah consumer fokus. Ya, jadi karena unit link itu hanya untuk segmen tertentu saja. Ya, dijual oleh agen yang memenuhi kualifikasi tertentu saja, oleh perusahaan yang memenuhi persyaratan-persyaratan OJK tertentu. Ya, tapi ada juga kan yang nggak seperti itu. Misalnya perusahaannya memenuhi semua syarat, tapi agennya belum tentu memenuhi semua syarat. Ya, jadi mereka bisa menjual produk yang lebih less risk lah, ya, lebih short term maybe, bayarnya misalnya 10 tahun, berlakunya 30 tahun, itu kan mudah jualannya, nggak bicara risiko investasi. Ya, hanya meninggal dan hidup saja, ya, nggak ada sakitnya gitu. Artinya Pak Trijoko melihat ke depan akan rebound nggak PD ini sehingga preminya udah kembali menyalip tradisional? Saya mengatakan akan terjadi right sizing, Pak. Ukuran sebenarnya untuk PD itu adalah berapa gitu misalnya. Ya, jadi mungkin kalau dulu segini itu mungkin nggak right sizing. Ya, karena kita lihat kan mungkin ada komponen-komponen mis-selling dari agent atau komponen-komponen jual memaksa yang sebetulnya memang nasabahnya nggak perlu. Saya melihat akan jadi suatu keseimbangan antara produk non-unit link dengan unit link. Mungkin angkanya nggak sebesar yang sebelumnya dalam waktu pendek. Dalam waktu jangka panjang, yes mungkin. Tetapi yang kita lihat sebenarnya keseimbangan ini akan membawa proteksi kepada konsumen. Ya. Kemungkinan salah jual, kemungkinan nasabah membeli produk yang nggak pas buat situasi dia, ini bisa mulai dihindari dan dikurangi. Ya, saya melihatnya lebih ke itu, bukan melihat jumlah preminya. Lebih penting adalah dalam hal ini adalah consumer protections. Ya, mereka nggak salah beli, agent nggak salah jual. Nah, kalau dari sisi jumlah agen, karena tadi yang bank assurance itu lebih untuk unit link ya. Sementara kalau tradisional menggunakan agen, apakah jumlah agen asuransi kembali meningkat atau menyusut justru? Kalau kita lihat sekian waktu terakhir, Pak Primus, jumlah agen asuransi itu kira-kira sama, Pak. Yaitu kadang naik
berapa ribu, turun berapa ribu, tapi jumlah agen asuransi mungkin 5 tahun terakhir ini sedikit di bawah 600.000 orang, Pak. Thank you. Yang Dengan berlisensi. kita masuk era digital, Iya, Pak. insurtech itu berarti kualifikasi jadi agen itu makin canggih kan tentu aja. Insurtech ini. Ya, jadi kalau yang kita lihat saat ini gitu ya Pak ya, dan kalau berdiskusi dengan praktisi maupun dengan regulator ya, bahwa produk asuransi yang banyak dipasarkan melalui insurtech ini masih produk-produk yang simple, yang sederhana, yang cepat diproses, yang keputusan underwriting-nya itu tidak panjang Pak, tapi langsung ya diterima atau ditolak gitu ya Pak ya. Nah sementara produk-produk yang lain yang mungkin menjadi kebutuhan cukup banyak masyarakat Pak, itu karena butuh digali informasinya, butuh diterangkan dan lain sebagainya, masih membutuhkan channel-channel yang face to face Pak. Face to face. Nah Ya. itu sudah ada berapa perusahaan yang murni insurtech? Kalau di bank itu digital bank murni. Rasanya belum banyak ya Pak ya, kebanyakan malah Sudah dalam ada satu atau dua? agregator ya. Belum banyak Pak rasanya ya. Selalu ada Tapi ke depan channel yang akan lain. Tapi memang kalau di bank ya, karena kami barusan berikan Digital Banking Award, tetap aja yang jago tuh hybrid Pak Budi. Hybrid Pak. Mobil pun yang masih lebih bagus hybrid yang jualnya. Karena kita agak ragu juga kalau murni-murni kan, tetap menjual ke face to face kan. Tapi saya mau tanya pengamat ini Pak. Ini kan waktu di wealth management jadi guru Pak. Pengajar Pak. Jadi sebetulnya sudah suhu di atas Pak Kapler ini Pak. Tapi saya mau tanya, pernah beli polis asuransi yang unit link atau enggak? Oh masih, sampai sekarang saya memiliki Pak. Mantap. Nah bagaimana? Jadi sudah gini. sebagai pengamat pelaku juga Pak? Iya, saya pelaku. Tapi kalau ditanya apakah Kapler Merpaung pernah mengalami kerugian, rasanya tidak. Saya tidak termasuk nasabah yang mengalami kerugian sekalipun market terkoreksi. Karena saya Ini menarik. melakukan switching produk. Sabar, Mengapa saya melakukan itu? Karena sama-sama. mungkin Saya juga beli polis Pak, sebentar Pak. Saya juga beli polis Pak. Ya. Saya tanya asuransi, Anda taruh di mana kok rugi? Mereka nggak mau menjelaskan ke Pak Budi. Saya kepingin mereka jelaskan di mana. Saya kasih tahu. Jadi harus ada keleluasan Pak Budi. Yes. Jadi ketika harga sahamnya nggak jelas, gonjang-ganjing, udah Pak taruh SBN aja Pak, switching Pak. Ya. Jadi itu gimana Pak? Ya, itu Anda dia. barangkali punya akses luar biasa ke asuransi. Ini menarik Pak. Jadi sebenarnya kalau penurunan premi asuransi jiwa yang sekian persen, sebenarnya ini kalau menurut saya sedikit Pak, dibandingkan dengan gejolak yang terjadi di asuransi jiwa itu. Begitu besar permasalahan di asuransi jiwa, tapi penurunan yang terkoreksi dia cuma 1 digit Pak. Apalagi sekarang cuma sekian persen. Sabar, gitu. gejolak besar itu Nah, kenapa? artinya apa? Artinya sebenarnya jangka panjang nggak pengaruh-pengaruh juga kelihatannya masalah yang terjadi di industri dengan permintaan asuransi. Ini hebatnya Permintaan asuransi. akan terus meningkat, Pak. Akan meningkat ya. Tetapi yang mungkin saya perlu garis bawahin Pak, ini masalah agen. Ya, tadi Pak Trijoko sudah mengatakan dulu itu marketing oriented. Bagaimana caranya menjual, closing. Sekarang sudah ada produk oriented dan sudah dibungkus dengan regulasi POJK. Produk oriented itu artinya dibuat produk sedemikian rupa, diminimize agar nasabah tidak mengalami kerugian yang signifikan kalau terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi produk tersebut. Nah, tetapi saya melihat ini Pak Budi, Pak Trijoko, mungkin juga di Pak Budi Herawan, kualitas agensi kita harus kita tingkatkan. Nggak cukup lagi Pak, sekarang ini hanya untuk lulus sertifikasi keagenan. Sekarang ini kan seolah-olah seperti itu. Ya, artinya ibu-ibu rumah tangga dulu nggak ada kerjanya masuk agen gitu kan. Nah, gimana kita mengharapkan mengedukasi tertanggung kalau kualitas daripada agensi kita hanya sekedar siapa yang mau ikut begitu kan, apalagi lebih lucunya lagi yang nggak ngerti apa-apa pun jadi agen gitu kan. Tapi kalau ibu dibikin rumah namanya tangga, gitu. kalau ibu rumah tangga hebat dong. Ya, Maksud ibu oleh rumah karena tangga itu hebat. ke depan nggak cukup Pak. Ya. Agen itu harus, kalau tadi kan Pak Trijoko itu ada financial planner. Kebetulan saya kan juga chairman dari Wealth Management Standard Board Indonesia. Wah, keren. Ya. Dua top semua Jadi Pak Budi. kalau di perbankan rata-rata bank itu pendidikannya ada Pak, wealth management. Oh ya,
mulai dari qualified wealth manager sama dengan associate wealth manager, yang tertinggi certified wealth manager. Nah, agen asuransi saya mengusulkan, udah sering saya mengusulkan juga di dalam pertemuan-pertemuan dengan OJK. Mereka harus memiliki pendidikan tentang fundamental of wealth management. Mereka juga harus diberikan pendidikan tentang investment dan portfolio, risk management, and insurance. Baru legal aspek. Kalau kita tanya agen-agen asuransi itu, Pak, nggak ngerti, Pak, mengenai undang-undang asuransi. Nggak ngerti, Pak, mengenai POJK. Kalau undang-undang itu penting, Iya, regulasi. nggak ngerti Harus mereka. tahu regulasi. Ya, Penting. managing pension. Baru apa namanya nanti belum lagi risk and return pun mereka nggak ngerti, Pak. Sampai sekarang jumlah berapa kita punya agen, Pak? 580 ribuan. 580 ribuan. Baru kita bicara 580 ribuan. diversifikasi produk, basicnya aja. Kalau ahlinya nggak mungkin lah, Pak. Basicnya mengenai diversifikasi produk, di situ ada switching kan, Pak. Sekaligus kan, Pak, ya. Ini mereka kan nggak ngerti, Pak. Coba kita tanya, agen itu kita tes. Mengapa saham turun? Oh iya, karena ekonomi dunia lagi begini. Sampai di situ bisa dia. Tapi kalau kita tanya lagi di dalam, iya apa pengaruhnya dari ekonomi dunia? Pak, nanti saya tanya dulu manajer saya ya. Ya, begini Pak, saya mau tanya. Ya, Ini jadi karena- kualitas ya. agen, Pak, Setuju tuh. sudah harus kita bikin kualifikasi yang lebih tinggi lagi, Pak. Ditambah sertifikat dari wealth manager sebagai financial planner juga, Yes. bagus Pak. Jadi Betul, keren. Nah, saya mau tanya, kan tidak semua orang punya akses seperti Bung Kapler bisa mengatur portofolio Anda. Karena memang unit link itu portofolio milik kita, Pak. Naik turun, rugi, untung kan kita yang tanggung jawab, Pak. Mestinya kita ngatur. Kita pindah ke sini, beli saham ini, sekian persen saham, sekian persen reksadana, sekian persen di obligasi negara misalnya. Itu Anda mengatur itu, bisa. Kalau saya lakukan, Pak. Lakukan itu. Pada saat memang saham. Mereka terbuka. Dan mereka terbuka. Enggak, memang ini. Saya lebih berinisiatif daripada mereka. Ini masalah kita. Jadi Pak Budi, tidak semua pemegang polis canggih seperti Ya, beliau. jadi sorry to say, Pak, kita belum inisiatif aktif selama ini, Pak. Pada saat harusnya market yang terkoreksi, harusnya di situ kita datang kepada nasabah. Selama ini kan enggak. agen datang. Hah? Tapi dalam kasusmu, Saya yang inisiatif. Yang mendatangi yang itu. Ini tolong dong, saya underlying aset saya unit link ini tolong dong di switch ke pendapatan tetap saya. betul. Kan seperti itu, Pak. Jadi saya Itu yang bagus inisiatif. juga Pak Budi. Karena saya educated buyer termasuk gitu kan. Saya juga kan asesor juga, Pak. Bukan cuma Di lembaga sertifikasi seperti itu, Pak. perbankan. Bung Kapler kan guru, Pak. Ya. Paling tinggi, Pak. Ya itu dia, Pak. Jadi kalau di perbankan, walaupun saya nggak mengatakan bahwa semua penjualan unit link melalui jalur perbankan bank insurance itu nggak ada masalah, saya nggak mengatakan begitu. Tetapi di perbankan itu, Pak, penjual daripada unit link itu rata-rata mereka sudah certified, Pak. Paling tidak itu associate wealth manager. Nah, Iya, Pak. ini yang di asuransi mungkin kita harus tumbuhkan, Pak. Ya. Ini Pak Budi, 2024 kalau memang ini unit link turun, tradisional naik, dan itu adalah tanggung jawab 100% perusahaan, Ya. maka itu bisa terjadi mismatch, Pak. Kenapa? Suku bunga turun, Pak. Pendapatan perusahaan bisa masalah, karena dia harus punya kewajiban membayar. Dia udah ini, kan bunga tetap kan, Pak. Misalnya 6%, ternyata bunga turun ke bawah gimana, Pak? Ya, betul Pak. Jadi kalau kita lihat dua produk ini, gitu ya Pak Primus ya, unit link, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi dan produk tradisional, dua produk ini boleh dibilang komplementer. Karena komplementer bisa dibilang tidak persis sama, bahkan cenderung agak bertolak belakang, gitu ya Pak ya. Mana yang lebih baik? Rasanya Pak, masing-masing memiliki keunggulan maupun kelemahannya gitu ya. Kalau market bagus Pak, unit link. Tapi kalau market jelek, unit linknya suffer.
Kalau market jelek, tradisional lebih aman buat nasabah gitu ya. Sehingga rasanya tadi Pak Trijoko sudah sampaikan, Pak Kapler menambahkan, dan kalau kita kaitkan juga dengan apa yang dicanangkan oleh OJK Pak, baik yang perasuransian maupun yang EPK gitu ya. Yang pertama tentunya literasi dan edukasi ini harus ditingkatkan Pak. Dan ini peran semua pihak. Regulator mengambil bagiannya, asosiasi mengambil bagiannya, dan setiap perusahaan asuransi pun Pak, pelaku usaha jasa keuangan, semua mengambil bagian Pak. Ya. Kedepannya kami sudah mulai bicara dengan semua anggota Pak, bahwa daripada masing-masing melakukan kegiatannya, apa tidak lebih baik kalau ini dikoordinir gitu ya Pak ya. Jadi kita bisa tahu langkah-langkah yang dampaknya, yang pukulannya, yang gaungnya lebih besar gitu ya Pak ya. Supaya semakin banyak masyarakat Indonesia yang boleh dibilang melek jasa dan layanan keuangan. Tadi Bapak ada singgung tentang literasi dan inklusi. Sebetulnya data OJK menunjukkan Pak, khusus yang asuransi ini agak ada anomali. Literasinya lebih tinggi daripada inklusinya. Agak beda dengan beberapa yang lain Pak. Yang lain itu memang ya, memang secara overall ada gap gitu ya Pak ya. Tapi khusus kalau kita lihat hanya yang asuransinya, literasinya lebih tinggi. Kita bisa pandang ini dari sisi kanan maupun dari sisi kiri Pak. Sisi kanan kita bisa bilang bahwa loh, berarti sebagian besar yang beli mestinya literate. Karena ini literasinya, ini inklusinya. Inklusi, ya. Berarti sebagian besar yang memiliki, tidak semua, tapi sebagian besar mestinya literate. Then why complaining? Ya. Betul ya Pak ya? Benar. Tapi mungkin yang komplain adalah yang minoritas yang sebetulnya nggak literate gitu ya, tapi tetap dipasarkan. Tapi sisi yang lain juga mungkin ini menunjukkan, Pak Kapler sudah bilang, loh. Yang literate tapi belum beli ini mau diapain? Ini tanggung jawab siapa? Kami memandang dalam diskusi asosiasi Pak, ini tanggung jawab kami. Saya tidak pernah bisa lupa Pak, masukan dari beberapa pihak luar negeri 2 tahun lalu ketika AJ mengadakan acara Insurance Summit lah ya, waktu kita pegang G20 Presidency. OECD datang ke Bali waktu itu di acara kami Pak, dan mengatakan ketika melihat bahwa jumlah pemegang polis individu kita naik dari tadinya hanya 17-18 juta, tapi dalam setahun naik ke 28 Pak. Banyak pihak happy, mereka pun happy, tapi mereka menitipkan satu catatan. Catatan mereka adalah, hey, 28 juta, 27 Pak, anggap 28 juta, itu baru 10% dari masyarakat Indonesia. Dan sebagian besar dari yang 10% ini Pak, mungkin mereka yang tinggal di kawasan-kawasan seperti Menteng, Pondok Indah, dan lain sebagainya. Artinya yang sebetulnya mampu dan tanpa asuransi pun, if something bad happens to them, mungkin mereka masih oke. Tapi bagaimana asosiasi asuransi jiwa bersama industrinya mencoba memikirkan 90% lainnya. Jangan pikirkan hanya dari sisi bisnis, tapi bagaimana tanggung jawab sosial kita, knowing bahwa cukup banyak dari mereka ini yang sebetulnya mungkin betul-betul membutuhkan proteksi, tapi belum kita jangkau. Tadi Pak Kapler ada menyampaikan, ya silabusnya, kurikulum agensi harus direview. Kami sudah merencanakannya Pak, gitu ya. Bagaimana meningkatkan ini, terutama yang akan memasarkan unit link, ya. Bagaimana mereka mengetahui lebih banyak peraturan, tapi juga kami ingin menggugah mereka. Jangan cuma bidik yang di sini dong, yang menengah dan bawah ini juga butuh proteksi loh. Dan kalau kita lihat sekarang Pak, rata-rata premi, salah satu alasan kenapa pendapatan premi kita turun gitu ya, single premium turun Pak. Dan itu yang membawa kenapa volume premi asuransi jiwa turun gitu ya Pak ya. Dan single premium turun ini banyak kejadian dari produk unit link di bank assurance. Nah, sekarang yang mulai banyak adalah tradisional dengan premium size yang lebih kecil, Pak. Ya, jadi sebetulnya menunjukkan bahwa kita mulai membidik yang menengah bawah ini, Pak. Ya, cuman ya kok baru 28 juta, masih kita tidak bilang bahwa 90% masyarakat Indonesia sisanya butuh asuransi atau perlu diasuransikan. Tapi cukup banyak lah dari 90% itu, Pak. Sekarang dari angkanya itu berapa jumlah pemegang polis baru berapa persen dari total populasi kita kan 280 juta. Jadi gini Pak, kalau pemegang polis individual itu 27, sekian juta.
27,9 ya, dan itu naik pesat Pak, karena selama banyak tahun angka asosiasi itu hanya ada di 16 juta, 17 juta, 18 koma, kadang turun lagi ke 17 dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba tahun 2022 gitu ya Pak ya, 27 koma. Itu, iya, iya, itu untuk yang individu ya. Tapi sebetulnya yang paling banyak adalah yang kumpulan Pak. Yang kumpulannya dari 60-an, 67 juta mungkin naik ke 80-an Pak. Sehingga total kita sudah ada di 100 juta lebih sedikit ya. Tapi yang kumpulan ini ya sama-sama tertanggung kami, Pak Trijoko, Pak Budi dan Pak Kapler gitu ya. Tapi bagaimanapun kesadaran literasi kan lebih tinggi untuk yang individual gitu ya, karena atas kemauan sendiri, meskipun mungkin karena didatangi tenaga pemasar gitu ya, atas kemauan sendiri memutuskan untuk berasuransi. Sementara kalau yang kumpulan, kadang kan karena diberikan oleh pemberi kerjanya gitu ya. Jadi kira-kira itu sih Pak menjawab. Dari sisi persentase pemegang persentase premi terhadap total PDB, sebelah sekarang PDB kita $20.000 Ya. 20.000 nah dolar. itu masih kecil Pak. Itu sejujurnya kita masih kecil. Kalau kita Di bawah bicara, 2% kali ya. Kalau kita bicara penetration, diukurkan terhadap total populasi, kesannya masih besar gitu ya. Karena 100 juta dari 270, meskipun tidak semuanya membayar dan membeli sendiri. Tapi kalau kita bicara penetration itu diukurkan dari persentase berapa total premi asuransi jiwa volumenya terhadap PDB, kami masih ada di 1, sekian persen Pak. Jadi masih kecil gitu ya. Itu sebabnya tadi Pak Kapler bilang ekonomi kita bertumbuh, ini akan naik kita ya. Tapi kalau densitas pun kita masih kecil Pak. Kami masih ada sedikit di bawah $50 Pak per tahun. Oke. Sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Bagaimana 4 narasumber ini menyampaikan saran-saran yang positif untuk perkembangan asuransi ke depan, khususnya 2024. Karena apa? 2024 ini adalah tahun penting kita memasuki era bonus demografi yang ketat ya. Kita tahu kalau hari ini ke 2045 22 tahun lagi. Dan sekarang bagus Pak, dari presiden, para menteri dan 3 paslon, caleg-caleg udah bicara tentang bonus demografi. Semua sudah bicara tentang Indonesia Emas 2045. Nah, kita berlima ini diskusi tentang asuransi, kita punya pandangan yang mestinya sama. Generasi emas itu hanya mungkin tercapai kalau dia punya polis asuransi. Kan begitu? Tidak mungkin generasi emas tanpa polis asuransi. Gitu kan. Nggak ada masalah dengan sakit karena dijamin. Nggak ada masalah dengan kematian buat anak yang masih kecil karena ada asuransi. Nah itu, jadi kita betul-betul mendukung asuransi sebagai payung. Asuransi kan simbolnya payung kan Pak. Dan kepada perusahaan asuransi, kita minta payung itu jangan cuma ditawarkan ketika dia menjadi calon pemegang polis. Begitu klaim, payung ditarik, kan begitu kan Pak. Tapi tetap diberikan bagian tawarkan. Dan kemudian asuransi jiwa kemarin sudah menunjuk pada masa COVID ya, payung diberikan menyelamatkan itu. Nah, bagaimana perbaikan ini agar penetrasi densitas kita yang masih rendah itu bisa naik seiring dengan pertumbuhan PDB kita dan literasi kita tingkatkan. Kalau penetrasi menurut saya jauh lebih gampang dengan insurtech ini, karena yang diperbankan terutama di pinjol-pinjol itu karena digital. Penawaran lewat online kan itu. Nah, menurut saya gencar lewat online baru ditambah dengan agen. Agen itu datang hanya untuk lebih menambah penjelasannya. Nah, mungkin mulai dari dulu Pak Budi. Pak Budi dari Asuransi Umum, Pak Budi Hariharwan. Terima kasih Pak Primus. Jadi kalau kami sih tentunya sangat berharap ya, semangat merah putih Pak ya, bahwa perbaikan ekosistem di dunia perasuransian ini tidak bisa terelakkan, harus terjadi Pak. Tadi saya sudah sampaikan di awal, kita ini semua ya harus transformasi dan reformasi Pak. Semangat merah putih Pak. Saya agak concern juga dengan apa yang disampaikan Pak Budi Tampu Bolon, Pak Kapel maupun Pak Tri juga. Concern ini kan jangan sampai kue yang ada di Indonesia ini dimakan dicaplok oleh asing. Jadi kita harus bersyukur juga bahwa regulator OJK ini sekarang tadi juga sudah disampaikan dari para teman-teman juga
jauh lebih baik dan berani mengambil keputusan dan tegas, Pak. Saya pikir itu menjadi satu credit point bagi kami di asuransi umum untuk melangkah lebih maju, tentunya dengan perbaikan satu ekosistem yang menyeluruh. Mungkin itu aja, Pak, harapannya. Pak Budi Herawan dari Asosiasi Asuransi Umum sebagai ketuanya, sekarang Ketua Asosiasi Asuransi Jiwa, Pak Budi Tempubolon. Siap, Pak Primus. Terima kasih banyak, Pak Primus. Selalu menyenangkan untuk bertemu dan berdiskusi dengan Bapak, gitu ya. Kami dari Asosiasi Asuransi Jiwa, Pak, memandang tahun 2024 dengan optimis, ya Pak ya. Beberapa faktor tadi sudah disampaikan para pembicara, Pak Budi Herawan juga. Pertama, kita sudah punya landasan yang lebih solid lagi, Pak. Undang-Undang P2SK, gitu ya. Kita punya regulator, dan regulator kita bahkan sudah sangat fokus pada perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, gitu ya. Kemudian dari sisi perusahaan-perusahaan bagaimana? Ya, kalau kita lihat, Pak, perusahaan-perusahaan ini semakin mengedepankan penerapan tata kelola yang baik, ya, manajemen risiko dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat juga, Pak, unsur perlindungan konsumen semakin dikedepankan, ya. Jadi dengan ini semua, Pak, dan dengan usaha bersama untuk meningkatkan terus literasi dan edukasi, ya, rasanya, Pak, industri asuransi jiwa siap untuk mendukung pertumbuhan nasional, siap untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045, karena tadi sudah kami sampaikan, Pak, setiap tahunnya ada kira-kira 10 juta penerima manfaat, Pak, industri asuransi jiwa setiap tahunnya. Memang sebagiannya kesehatan, tapi sebagiannya lain ini kan ada jatuh tempo, ada klaim meninggal dunia dan sebagainya. Jadi rasanya, Pak, jumlah keluarga Indonesia yang menerima santunan jatuh tempo atau santunan meninggal dunia, gitu ya, Pak ya, ketika pencari nafkah utamanya meninggal dunia, itu kalau cuma beberapa juta setiap tahunnya ada, Pak. Bayangkan kalau yang juta-juta ini, gitu ya, Pak ya, itu tidak berasuransi, tidak memiliki perencanaan keuangan, Pak Trijoko ini pakarnya, gitu ya, Pak ya, maka ada potensi bahwa sekolah anaknya, tadi Bapak sudah singgung, terbengkalai. Ya, pemerintah kita menyediakan banyak program sih, Pak, menyiapkan banyak program. Tapi kalau itu bisa kita rencanakan tanpa mengandalkan program pemerintah saja, Pak, rasanya akan semakin baik buat bangsa dan negara, Pak. Itu dari kami, Pak. Pak Kapler. Iya, terima kasih Pak Primus. Untuk 2024 sepakat bahwa kita optimis ada pertumbuhan yang positif sepanjang tentu Siapapun presidennya. tentu dengan catatan tidak ada gejolak politik di tahun 2024 yang sangat apa ya? Yang berlebihan dan dampak daripada situasi luar negeri. Ya, Rusia, Ukraina, kita waktu itu berharap-harap jangan, tapi ini ada tambah lagi yang baru, ya, ketegangan antara Israel Palestina, kita harapkan tidak menimbulkan sampai ke Indonesia. Semua pasti berdoa untuk itu, supaya kita bisa tidak terlalu banyak distorsinya, kan begitu, Pak. Nah, baru yang paling penting adalah stakeholder semua di perasuransian ini harus disiplin, Pak. Tidak hanya pelaku, tidak hanya direksi, mulai dari pemegang saham pun harus disiplin. Artinya, contohnya pemegang saham tidak pada waktunya lagi pressure direksi untuk menggenjot pertumbuhan premi. Karena kalau terlalu digenjot pertumbuhan premi, Pak, nanti kualitas penutupan asuransi itu jadi rendah, timbul klaim. Jadi kita menyehatkan sekarang ini, Pak. Proses menyehatkan tentu peran daripada stakeholder, pemegang saham, pemerintah pun ini perlu. Baru edukasi dan perlindungan konsumen. Edukasi perlindungan konsumen sangat erat kaitannya dengan munculnya P2SK, karena di sana ada asuransi wajib. Ya, disebutkan asuransi wajib karena memang asuransi wajib ini sangat dampaknya sangat besar, Pak, dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan asuransi. Ya, nah jadi kalau ditambah lagi nanti ada produk-produk asuransi yang menjadi wajib, saya kira masih ada, Pak, peluang itu. Contohnya di asuransi kendaraan wajib. Karena kan, kenapa diwajibkan? Ya supaya tidak terlalu banyak berkonflik antara yang berkendara, gitu kan. Baru tanggung jawab kepada pihak ketiga pun tidak terlalu banyak konflik karena sudah ada proteksi asuransinya. Itu contohnya kan asuransi kendaraan, tanggung jawab penumpang, pengemudi maupun terhadap pihak ketiga. Ini bisa diwajibkan dan
tentunya masyarakat nggak terlalu harusnya merasa keberatan karena itu kan untuk melindungi sesama, ya Pak ya. Nah, jadi baru tata kelola investasi tadi. Kembali lagi Pak, sebenarnya waktu terjadi gagal bayar di asuransi jiwa, saya dulu itu ekstrim Pak mengatakan Pak selalu. Underlying aset daripada unit link, larang saham, larang repo, larang MTN. Kita sehatkan dulu. Karena yang digugat oleh masyarakat tertanggung bukan berapa return saya, tetapi uang saya kembali enggak. Berarti kan bukan masalah returnnya tinggi atau tidak, tapi uang saya kembali atau tidak. Saya malah waktu itu selalu mengatakan cukup di pendapatan tetap. Nah, tetapi kita melihat Pak Joko, Pak Budi, Pak Budi Herawan, POJK 5 tahun 2023 sudah diatur ya, investasi yang diperkenankan, MTN juga sudah diatur yang bagaimana, repo juga sudah diatur yang bagaimana, batasan-batasan investasi. Oke lah, jadi kita harus dukung pemerintah, tetapi di sini harus disiplin. Kembali lagi harus disiplin kita Pak. Ya, baru itulah tata kelola dan GCG itu. Nah, di jiwa itu tadi masalah investasi, tapi ada satu lagi nih Pak Budi. Saya hanya pesankan betul bahwa asuransi protection only kelihatannya sudah mengarah ke sana dikembangkan. Saya tidak mencurigai, tapi namanya kan pengamat. Pengamat itu kalau salah itu ya biasa dia kalau salah. Nggak ada risiko. Hah? Nggak ada risiko. Ya, namanya Risiko juga salah, ya kan. bottom-line-nya turun. Saya mengamatin Pak Budi, asuransi yang protection ini Pak Trijoko jangan sampai nanti menjadi unit link jilid 2. Mudah-mudahan Bapak bisa menangkap. Karena kalau saya lihat Pak, ini kan contohnya nih Pak ya, Pak Budi ya. Kan ada sekarang premi single premium 500 juta, usia 50 tahun. Dapat uang pertanggungan 4 miliar, 5 miliar. Ini kalau kita gali lagi Pak, proses investasi dari single premium ini bisa mencapai angka 5 miliar. Rasa-rasanya sih prakteknya seperti unit link juga ini. Dan kalau di SBN nggak bisa nyampe. Kan gitu Pak. Harus Tetapi untungnya di POJK-nya udah diatur dengan rapi. Ada harapan, tetapi Pak harus disiplin, itu maksud saya Pak. Harus disiplin. Jadi oleh karena itu jangan sampai nanti terjadi unit link jilid 2 dengan model yang berbeda. Nah, jadi ini Pak, jadi ini pesannya ini mudah-mudahan bisa ditangkap dengan apa Pak ya, dengan pengertian lebih leluasa seperti itu. Baik. Jadi tata kelola di asuransi umum Pak, GCG-nya Pak. Artinya GCG itu tata kelola itu begini Pak. Tahu, maksudnya lebih bagus di asuransi jiwa atau umum? Lebih bagus. Dua-duanya. Cuman kan masalah kita di asuransi jiwa itu kan investasi. Ya Pak ya. Di asuransi kerugian bukan investasi, tetapi lebih kepada tata kelola GCG-nya. Dalam rangka proses penerimaan risiko, proses akseptasi, kembali kepada prudent underwriting. Oke, mantap. Itu maksudnya Pak, prudent underwriter. Jangan, akan saya bilang tadi Pak, karena kalau dipaksa oleh pemegang saham digenjot bottom up-nya itu, up-nya itu Pak, ada kecenderungan apapun dijual Pak, yang penting preminya naik. Proses prudent underwriter itu dilanggar Pak. Setuju Pak. Gitu Pak. Jadi sekarang untuk Bapak pengamat Pak, tidak lagi cukup bicara tentang GCG Pak. Karena GCG itu dalam konsep terbaru hanya diwakil oleh G aja. Jadi dia ESG, Environmental, Social and Governance, Pak. Nantinya. Nah, ini di asuransi belum terlalu digaungkan ini Pak Budi. Nantinya, Pak Budi tambahan Pak Budi Herawan. Harus Pak digaungkan Pak. Karena semua ke sana Pak, dunia ke sana Pak, menuju ESG Pak. Oke, sebelum saya kepada Pak Trijoko, saya harus challenge dulu Bapak pengamat ini, jangan sampai melook down atau apa saham. Sebab kalau saham itu tidak hadir investor institusi, Pak, bubar tuh pasar modal, Pak. Di dunia, pasar modal itu bisa bertumbuh karena kehadiran investor institusi. Terbesar itu adalah asuransi dana pensiun, Pak. Dua, Pak. Jadi kalau cuma taruh di SBN, pasar modal nggak ada asuransi, nggak bisa.
tetap aja menurut saya literasi tadi dikasih tahu Pak. Low return, low risk, low return Pak. Kalau kita mau low minimum nggak ada risiko ya nggak ada return juga. high risk, high return Pak. High return, high risk. Jadi ke sana berbanding lurus. Yang saya masukkan Pak Primus, bukan selamanya jangan ada underlying asetnya di saham. Sementara waktu kita benahin produk kita ini, jangan diizinkan dulu di saham. Saya bilang tadi gitu kan, repo, Sebetulnya NTN. antara Pak. Sementara. Menurut dari bond ke saham itu ada yang namanya reksadana. Fixed income Pak. aja lah, Iya, paling mutual tinggi. fund. Mutual fund itu gabungan Pak. Jadi mutual fund ini berapa persen pendapatan tetap, berapa persen saham, berapa persen itu pasar uang kan gitu kan, bisa dicampur-campur. Tapi nanti tema tersendiri Pak. Tapi terima kasih. Silakan Pak Trijoko. Baik Pak, jadi berharap beberapa tahun ke depan kita fokus kepada millennials yang penghasilannya Gen Z Pak. Gen Z. iya Gen Z itu Gen Z, betul, ke bawah ya Pak. Milenial 42 ke bawah. Ya, penghasilannya belum tetap, lalu ya mereka nggak punya akses yang berarti untuk produk-produk asuransi buat mereka. Dan premi lebih murah kan? Dan premi lebih murah, ya. Kalau saya mahal. Iya. Jadi kalau kita kembali melihat teori Maslow itu Pak, theory of needs of Maslow, yang paling bawah itu orang-orang yang memerlukan kebutuhan dasar. Even asuransi barangkali asuransi yang betul-betul basic di situ. Asuransi wajib yang tadi Pak Kapler itu mungkin maksudnya, yang kemarin Pak Iwan Pasila draft itu. Ya. Yang kedua proteksi, yang ketiga baru investasi. Dari tadi kita bicara yang orang-orang yang punya uang berlebih nih Pak. Ya, saya ingin fokus sebetulnya ke yang dasar dan yang proteksi yang juga nggak terlalu besar. Artinya produk-produk asuransi yang memang proteksi only, yang tadi Pak harus sebutkan, yang fokus kepada mereka. Ya, dan bukan permanent insurance, probably temporary insurance. 3 tahun, 5 tahun, seperti itu ya. Dan itu akan bisa memudahkan kalau teman-teman di OJK atau teman-teman industri keuangan melakukan literasi keuangan, begitu masuk inklusi, kita nggak punya solusi buat mereka. Ya, sehingga kita Pak yang sering-sering bikin juri atau apapun, mungkin kriterianya kita tambahkan yang ke basic itu Pak. Bicaranya nggak premi, tapi bicaranya case. Apa case itu apa ya? Jumlah tertanggung. Ya, dibagi tadi grup sama individual. Tadi kan masih kecil yang individual Pak. Coba itu kita tingkatkan. Ya, itu yang saya harapkan. Itu kita akan melihat secara real. Indonesia punya sistem bahwa yang dasarnya ini yang memang betul-betul kita mesti bantu. Ya, walaupun saya lihat OJK tuh punya inisiatif luar biasa di situ. Jadi, tapi tentunya mungkin perlu dibantu oleh teman-teman di industri jasa keuangan dan di media, Pak. Terutama kami ini yang banyak bicara bukan hanya bicara sama orang yang punya duit lah ya, bicara sama orang di bawah. Saya jadi ingat anak saya tuh, ya nggak genah-genah gitu ya, udah sekolah tinggi-tinggi tapi ya segitu aja income-nya. Ya, tentu kita juga mesti perhatikan gaya hidup mereka juga udah beda, lebih suka nyewa ketimbang beli. Ya, jadi ini yang mungkin kita juga ini Pak mesti berubah di media Pak ya untuk melihat pasar tersebut. Mungkin asuransi umumnya juga yang mungkin sepeda motor, mungkin kalau sepeda kali Pak ya, nggak mobil gitu ya barangkali, I don't know. UP-nya juga mungkin UP-UP yang nggak terlalu besar, tapi masif jumlahnya. Dan jangan lagi pedulikan dulu antara individu sama grup lah ya. Kalau dulu cukup naik itu ya udah ya, karena kita beda dengan Singapura. Ya. Itu yang saya ingin lihat Pak, yang mungkin saya juga akan dorong teman-teman di media lain itu untuk mulai melihat itu sebagai salah satu ukuran sesuai harapan dari 3 capres tadi. Yang untuk melihat Indonesia emas ya kita mungkin fokusnya ke situ. 3 ya? Oh betul 3, oke. Itu Pak, terima kasih. Sebelum saya tutup, supaya pemirsa kita yang heterogen ini bisa paham, karena kita sudah punya BPJS Kesehatan. Yes. BPJS Kesehatan kan asuransi juga kan Pak? Nah terus ada asuransi wajib, maksudnya apa asuransi wajib yang mana? Asuransi wajib? Mungkin Pak Budi lebih bisa. Pak Budi. Oh itu di umum ya? Di umum Pak, itu di umum. memang turunan dari Undang-Undang P2SK Pak. Jadi lebih kepada kita untuk asuransi tanggung jawab pada pihak ketiga untuk di kendaraan bermotor Pak. Gitu ya. Ya mudah-mudahan ini akan mengenerate tambahan premi Pak ya. Juga memberikan proses edukasi. Ya semoga PP-nya kami harapkan tahun depan bisa keluar dan permennya keluar. Tinggal kita pikirkan bagaimana implementasinya dari Sabang sampai Merauke kan gitu. Iya. Walaupun sudah tutup tadi ya, tapi supaya terang benderang juga, BPJS Kesehatan dianggap sebagai revolusi
dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia, membantu mereka yang berpendapatan menengah bawah, rendah. Tetapi barangkali asuransi komersial, asuransi jiwa ini merasa juga ini kok terlalu mengambil jatah kita. Nah, bagaimana kalau korporasi-korporasi sudah cukupkan saja dengan BPJS Kesehatan bayar? Itu gimana, Pak? Siap. Jadi dibuka lagi. Buka lagi, Pak. Nggak, ini penting, Pak. Buka lagi. Itu tuh, Pak. Baik. Gini, Pak. Yang pertama adalah rasanya Indonesia setelah memiliki program SJSN dengan 2 BPJS kita ini, gitu ya, menjadi bangsa yang lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya lah, Pak, ya. Karena hampir tidak ada negara atau bangsa yang maju yang tidak memikirkan social security masyarakatnya. Jadi kita sudah meningkatnya jauh, gitu ya, Pak, ya. Dan yang terbantu dengan BPJS Kesehatan ini, Pak, ada banyak, Pak. Tidak hanya mereka yang mungkin kurang mampu, gitu ya, masuk kategori penerima bantuan iuran kalau di BPJS-nya, tapi yang mampu juga banyak, Pak, yang terbantu, gitu ya. Artinya yang peserta BPJS Kesehatan misalnya yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, ya, padahal bukan penerima bantuan iuran, itu ada banyak, Pak. Dan yang terbantu lagi, Pak, adalah mereka yang sudah berumur, Pak, karena umumnya sudah susah. Kalau kita sudah berumur dan baru terpikir untuk mencari asuransi, Pak. Sudah kepala 6 berat situ. Iya, Pak, udah agak susah itu, Pak. Ya. Jadi selama banyak tahun hampir tidak ada solusi buat mereka. Sekarang setidak-tidaknya ada. Nah, baru saya mencoba menjawab pertanyaannya Pak Primus karena sungguh menggelitik, Pak. Apakah asuransi komersial swasta memandang BPJS sebagai kompetitor? Kenyataannya enggak, Pak. Ya, jadi contoh begini, Pak. Fakta mengatakan bahwa ketika BPJS baru berdiri mungkin tahun 2013-2014, selama 2 tahun pertama, Pak, asuransi kesehatan kumpulan khususnya yang B2B itu turun, Pak. Ya, itu sempat turun, Pak. 2 tahun rasanya, Pak. Tapi sekarang ini terus naik, Pak. Padahal universal coverage-nya BPJS Kesehatan kan semakin tercapai nih, Pak. Kalau di waktu itu mungkin masih di bawah 100 juta peserta BPJS Kesehatan dan asuransi kesehatan kumpulan ini turun preminya, Pak. Volumenya turun, ya. Tapi sekarang ketika jumlah tertanggungnya BPJS Kesehatan sudah jauh di atas 200 juta, Pak. Jumlah tertanggung asuransi minimal jiwa gitu ya, Pak, ya. Itu naik, Pak. Yang kesehatannya naik, Pak. Ya, jadi ternyata kami melihat ini sama sekali bukan pesaing, tapi kami malah berterima kasih kepada pemerintah maupun BPJS Kesehatan, Pak, karena setidak-tidaknya di luar banyak manfaat yang tadi saya sudah sebutkan, ada manfaat khusus bagi industri asuransi, Pak, yang dibawa oleh BPJS Kesehatan maupun tenaga kerja. Kesadaran masyarakat untuk berasuransi, Pak, naik, Pak. Jadi karena mereka sebagian besar jadi peserta, Pak, loh ternyata ada. Kemudian mereka mencoba mencari ada nggak tambahan dari BPJS Kesehatan. Kalau BPJS Kesehatannya sudah cover banyak sekali, mungkin yang sedikit mereka cari lebih adalah adakah yang lebih nyaman. Kira-kira itu, Pak. Jadi itu mendukung pertumbuhan asuransi. Tapi satu poin dari Pak Budi adalah korporasi kita makin baik, Pak Kabar. Korporasi ya, perusahaan ya. Artinya setelah mereka harus membayar juga kan, karyawan dan korporasi membayar iuran ke BPJS Kesehatan ya. Tetapi mereka tetap membayar, walaupun sudah BPJS Kesehatan, mereka nambah juga yang komersial kan, yang tadi kumpulan ya. Luar biasa. Pemirsa, sudah cukup panjang kita berdiskusi lebih dari 1,5 jam ya tentang asuransi, topik yang menarik dan lebih dari itu yang menjadi pembicara 4 orang ini orang ahli di bidangnya. Dan dari diskusi kami ada beberapa catatan. Pertama, yang menarik adalah literasi itu meningkat justru. Literasi ya. Inklusi kenaikannya tidak secepat literasi. Itu sebabnya premi meningkat walaupun ketika masa susah pada pandemi. Dan yang menarik ketika pandemi justru 2020 ekonomi kita kontraksi 2,07%, resesi kan, tapi ada pertumbuhan premi kan. Nah, kemudian ada yang membuat asuransi itu seperti ada kekisruhan, ada centang perenang di sana karena masalah unit link ya. Tetapi
OJK sudah merespons dengan SE OJK nomor 5 tahun 2022 dan regulasi ini dinilai oleh para pelaku ya, bagus ya. Bagus para pengguna ya. Pak kabar sebagai pengguna, oke sekali. Nah mudah-mudahan ini benar-benar ke depan ada perbaikan di industri asuransi. Kemudian poin berikut adalah, walaupun tahun ini kemungkinan kontribusi PD atau unit link, premi unit link akan turun di bawah 50%, sudah disalib oleh asuransi tradisional, tetapi tetap bertumbuh juga kan? Premi asuransi PD ini, dan ke depan peluang dua-duanya tetap sama besar ya, peluang. Dan tahun 2024 memang karena asuransi tradisional ini dana premi dikelola sendiri. Nah, bagaimana dengan kalau terjadi penurunan suku bunga? Berarti kan umumnya mereka taruh deposito ya. Nah, pandai-pandailah perusahaan asuransi mengelola dana ini kan. Kalau pada yang segmennya PD itu tanggung jawab dari pemegang polis, ini tanggung jawab dia, karena dia tetap membayar kewajiban kepada pemegang polis, Pak. Jadi pandai-pandai mengelola, jangan sampai setelah kita mengalami masalah dengan unit link, ke depan ada masalah juga pada tradisional kan. Kita harap tidak ada masalah. Dan kembali tadi, kesadaran asuransi meningkat. Dan dengan seiring dengan pertumbuhan PDB kita, dan tahun ini kemungkinan 5% ya, walaupun kuartal ketiga kemarin 4,9. Tapi akan bertumbuh. Kenapa? Ada 400 triliun lebih dana politik, Pak Tirjoko. Terutama dari caleg. Kalau dari 3 paslon itu paling 10T. Tetapi ada sekian puluh ribu caleg, jadi ada 17 partai, berarti satu kursi diperebutkan oleh 17 orang. Nah, itu masing-masing spending. Yang bupati itu, yang calon anggota DPRD kabupaten, rata-rata 500 juta keluarkan, Pak. Yang provinsi rata-rata 1,5 M. Yang pusat mereka rata-rata 5 miliar, Pak. Baru bisa menang, Pak. UMKM-nya akan Ini UMKM naik, udah di Jakarta aja udah banyak spanduk-spanduknya, itu UMKM naik. Ini karena ekonomi kita 56% didorong oleh belanja rumah tangga konsumsi, Pak. Jadi ini akan bergerak, Pak. Jadi ekonomi tahun depan itu paling tidak 5,5% bisa kita capai. Dan tadi kekhawatiran kekacauan, tidak akan kekacauan, Pak. Karena di Indonesia itu yang menarik adalah demo besok di mana, jam berapa, udah diketahui, Pak. Dan itu persis, Pak. Nah, dan sekarang kelihatan tidak ada cukong-cukong demo lagi, Pak. Jadi demo dikit-dikit ada, tapi tidak masif. Jadi Indonesia akan aman dan damai. Iya. Dan asuransi akan bertumbuh. Sampai jumpa lagi dalam diskusi Investor Trust tentang asuransi. Salam asuransi. Salam asuransi. Ya. Terima kasih Pak Budi Tampu Bolon. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih kepada Pak Budi Harawan.